even if you are not ready for the day, it cannot always be night. Bukan Katika nggak sih kalau nggak cerita dari awal? Ya ampun, kilaf banget. Oke, kita masuk ke latar belakang. Tahun lalu, Katika menggalang donasi untuk SOS Children's Village dalam kampanye Equal Education. Dan berkat sahabat, kita berhasil mendonasikan 12 juta untuk perlengkapan edukasi online mereka. Kalau tahun ini gimana? Kita udah siapin acara ini dari 5 bulan yang lalu. Dari tidur, nggak tidur, sampai ke bawah mimpi. Sikat ceritain hasil rapat-rapat kita kali, Jo. Lah, gua. Oke, tahun ini kita bakal bawa konsep gandakan. Harapannya adalah untuk menggandakan anak muda Indonesia yang berkarya dalam skala nasional. Nah, tahun ini kita bakal galang dana yang bakal langsung diberikan kepada tangan pengharapan. Bentar, ada yang mau ngomong. Halo, saya Henny Kristianus, founder Yayasan Tangan Pengharapan. Sebuah yayasan sosial yang bergerak di bidang kemanusiaan, pendidikan, makanan bergizi, kesehatan, dan juga pemberdayaan masyarakat dengan visi mengeluarkan masyarakat Indonesia dari kemiskinan. Sejak tahun 2006, kami telah memberi makanan bergizi dan pendidikan berkualitas bagi lebih dari 10.000 anak-anak pedalaman di Indonesia, mendirikan sekolah-sekolah gratis dan juga ada 10 sekolah berasrama yang akan kami bangun untuk melahirkan 1.000 pemimpin bagi Indonesia di masa depan. Kami percaya dengan melahirkan pemimpin yang berintegritas, takut akan Tuhan, dan mencintai rakyat, kami percaya Indonesia akan lebih maju ke depan. Mari berdonasi bagi pendidikan anak-anak pedalaman melalui acara Gandakan yang diadakan oleh Katika Group. Tuhan memberkati. Gue balas spill surprise tahun ini gak? Nah, di sini bakal ada serian workshop dan webinar supaya semua anak muda di Indonesia bisa ikut belajar bareng para profesional. Lo juga bakal ditemenin sama teman-teman ambasador dari Gandakan. Halo. Aku Azrita Sandri. Nama saya Inektur Fitri Ilham. Aku Hanifah Yusita Pratindi. Rahma Abdul Fiatria. Putri Martin Hidayat. Ibu Bizarani. Intan Azara Syiraiza. Rida Layuni. Yuskason. Aku Aymari dari Kota Semarang. Bogor. Tangerang. Medan. Cirebon. Bandung. Mojokerto. Sumatera Utara. Kota Pekanbaru. Asal dari Kota Pangkajene dan Kepulauan. Aku akan menjadi Bisnis keren. Aku akan menjadi influencer. Aku akan menjadi seseorang Membantu banyak UMKM di Indonesia. Aku siap menjadi bagian dari Gandakan. Terakhir, biar kenangannya nggak di layar doang, lu bisa kembaran nih, pakai official merchandise dari Gandakan. Lumayan, hitung-hitung sekalian dukung edukasi kewirausahaan untuk anak Indonesia. Mari kita gandakan anak muda berkarya Indonesia di akhir tahun ini. Gandakan. Halo semuanya, selamat datang di workshop hari ini, yaitu workshop bangun bisnis sosial tetap untung gitu. Sebagai salah satu rangkaian acara dari Gandakan, yaitu Gerakan Anak Muda Berkarya Nasional dari Katika Group. Nah, sebelum itu, mari kita berkenalan dulu yuk. Nama aku Jojo, yang bakal mandu seluruh rangkaian acara di hari ini. Nah, pengen tanya juga, kan tadi juga udah pada ramai nih. Teman-teman di sini pada dari mana semua? Ya, yuk, pada komen yuk. Ayo. Wih, oke, tadi banyak yang dari Batam, Tangerang saya sendiri gitu, maaf ya teman-teman. Sumedang, habis itu ada Jakarta gitu, dari Solo, macam-macam ya ini orang-orang yang datang pada acara hari ini. Oke. Nah, sebelumnya aku juga pengen ucapin terima kasih nih buat teman-teman karena di hari Sabtu aja teman-teman udah mau hadir, dan pengen terima kasih juga nih buat partner-partner kita karena acara Gandakan ini nggak bakal bisa berjalan tanpa mereka. Aku mau ucapin terima kasih pada community and media partner kita, yaitu ada Yang On Top, Lingkaran, Edu of Light, Axel, PPI Macquarie, Teman Startup, dan Seminar Up. Dan setelah itu kita juga ada publication partner yaitu Mula by Galeria Jakarta. Nah, sebelum kita lanjut nih, sebenarnya udah pada tahu belum sih Gandakan itu apa dan apa sih itu tujuan acara dari Gandakan? Nah, kalau gitu kita sambut nih Ibu Gracia Tumakaka selaku co-founder dan CEO dari Katika Group. Untuk Ibu Gracia, waktu dan layar dipersilakan. Oke, selamat pagi teman-teman sekalian. Kenalin aku Gracia atau yang biasa dikenal sebagai Ica. Jadi Katika ini merupakan sebuah platform edukasi yang bergerak di bidang kewirausahaan gitu. Nah, kami menyediakan komunitas UMKM, materi belajar kewirausahaan, dan juga jasa ekstrakurikuler untuk sekolah-sekolah SMA di Indonesia. Nah, first of all, I would like to say selamat datang di official main event dari Gandakan. Nah, sebuah gerakan yang bertujuan untuk menggandakan anak muda berkarya di Indonesia.
Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Iwan Kafi. Beliau merupakan faculty member di Universitas Prasetya Mulia dan juga dosen saya di semester 1, jadi tidak diragukan lah ya ekspertisnya. Nah, semoga pagi ini akan menjadi pagi yang sangat insightful bagi teman-teman, dan mari kita berkarya untuk negara kita. Enjoy the show. Oke, thank you banget nih Ibu Gracia udah dikenalin nih. Semoga kalian semua yang di sini itu ngerti tujuan dari kita buat menyagandakan itu apa. Nah, oleh karena itu, mari kita kenalan nih dulu sama speakernya. Kita cari tahu dulu nih, tadi kan udah di spill sedikit nih dari Ica, yaitu Pak Iwan Hermawan Kafi sebagai speaker di hari ini yang bakal ajarin kita tentang social entrepreneurship. Oh ya, teman-teman tadi beliau juga udah udah juga berpesan ke kita gitu. Teman-teman di sini acaranya bakal interaktif, biar seru. Jadi kalian semua jangan lupa siapin HP karena kita bakal ada game nih bareng Pak Iwan. Oh ya, satu lagi, kan tadi udah disebutin kalau Pak Iwan itu FM dan dosen di Universitas Prasetya Mulia. Kalau gitu, aku pengen sambut nih Pak. Gimana kabarnya? Halo Jojo, halo semua. Apa kabar? Selamat pagi. Semoga kabar kalian baik, sehat semua. Amin, baik. Semoga semuanya baik dan acara hari ini semoga juga berjalan baik dan lancar dan teman-teman bisa dapat insight yang penuh gitu, yang benar-benar daging banget gitu hari ini. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai acaranya, aku pengen kasih waktu dan layar untuk Pak Iwan. Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih semua. Saya izin untuk share materi saya. Jadi silakan Anda siapkan juga handphone, Anda boleh kasih reaction, Anda boleh chat gitu ya. Selama materi Anda boleh tanya, tapi nanti kalau belum dijawab tolong diingetin oleh Jojo ya. Oke, saya izin share dulu ya tentang materinya. Oke, apakah sudah terlihat oleh kalian? Aman, Pak. Kelihatan. Aman. Sudah kelihatan ya? Oke. Saya ini di rumah saya di Jakarta Selatan pakai 2 layar, jadi mohon maaf kalau saya agak nenggak-nenggak ke atas, artinya saya lihat layar yang paling atas ya. Oke, baik, kita mulai aja ya. Workshop ini mungkin akan berlangsung 1 jam. Saya dikasih waktu sampai jam 11.30 ya, termasuk tanya jawab. Jadi selama materi kita akan beberapa game dan juga diskusi tanya jawab, dan Anda boleh menggunakan beberapa hal yang ada di Zoom ini, yaitu annotation. Silakan belajar how to utilize annotation untuk memberikan komen ataupun kita sharing bareng di dalam whiteboard-nya ya, atau di screen. Oke, hari ini kita judulnya berkaitan dengan Socialpreneur Workshop ya. Karena ini sifatnya workshop, tentu lebih interaktif. Tentu saya juga mendukung acara ini, bangun bisnis sosial tetap untung ya. Kemudian ada topik-topik lain yang bisa Anda ikuti dari grup Catika ini, tapi untuk hari ini kita akan membahas tentang socialpreneur. Ya. Nah, tentu kita tahu istilah socialpreneur ini apa, yaitu sosial dan entrepreneur. Ya. Silakan kita gunakan menti.com. Saya ingin tahu nih, kalau socialpreneur itu menjadi istilah yang kalian pahami, saya ingin tahu nih, silakan gunakan menti.com dan gunakan kode 5899325. Siapa atau perusahaan apa yang Anda lihat sebagai socialpreneur yang Anda tahu di Indonesia? Saya kasih waktu, silakan. Oke, mohon izin saya buka Mentimeternya dulu. Saya harus stop sharing dulu. Oke, kita buka menti.com-nya. Oke, ada yang menjawab kita bisa. Ada lagi? Waste for Change, Studio Dapur. Ayo, saya tunggu. Kopi Sunyi, Evo & Co. Jafara, betul. Ini produk-produknya kita bisa lihat di supermarket ya. Ini produk dari petani Indonesia, local farmers yang bisa go internasional. Sustaination, Krakatoa ini adalah coklat ya. Evo World, Evo & Co itu produk-produk dari rumput laut dan juga bahan-bahan kayu sehingga menggantikan plastik. Studio Dapur adalah kerajinan. Ini studio dapur ada di daerah Tasik ya, Sumedang, Garut. Tanihub ya, IBK ini adalah micro hydro ya.
Tani Hub, Tani Joy itu adalah contoh-contoh aplikasi yang berkaitan dengan agriculture. Daur Indonesia, Hara, nah ini Hara juga di agrotech yang menggunakan blockchain. Amarta ini hampir mirip dengan Grameen Bank dari Bangladesh ya, microfinancing untuk perempuan-perempuan. Duanyam itu hampir mirip dengan Studio Dapur, hanya saja Duanyam di NTT. Ya, apa ya? Ada lagi Gandeng Tangan, kita platform untuk crowdfunding ya. Sayur Box ya hampir mirip dengan Happy Fresh misalnya atau Eden Farm. Catika, wah ada yang masuk Catika juga, oke. Kita lihat dulu modelnya ya. Jadi oke, cukup ya. Thank you so much. Udah ada 26 yang menyampaikan ideas-nya ya, ada campaign.com dan sebagainya, dan Tangan Pengharapan ya, mungkin ini adalah yang kerjasama ya dengan kalian di Catika Group. Oke, saya stop dulu untuk sharingnya ya. Kita lanjutkan dengan materi ya. Jadi yang saya lihat di sini beberapa sudah meng-sharingkan hal-hal yang Anda ketahui terkait social enterprise di Indonesia, tapi mungkin kita akan belajar lebih banyak tentang apa itu social enterprise ya. Oke, nah sebelum kita berbicara social enterprise atau kenapa? Share screen-nya yang bukan yang slideshow deh. Oke, sebentar ya. Ya, betul. Ini sharingnya harus yang sudah kelihatan belum? Udah ya? Masih ini Pak, masih kecil. Masih kecil, padahal udah saya share screen ini. Mungkin display setting-nya deh Pak. Sebentar ya. Sebentar ya, ini saya ada sedikit trouble nih. Stop sharing dulu. Saya coba sharingkan lagi. Oke, udah kelihatan belum? Nah, udah Pak. Ya. Udah ya? Oke, ini maaf nih, nanti saya akan bolak-balik soalnya pakai beberapa aplikasi ya. Jadi, sebelum kita berbicara sociopreneur, kita mesti berbicara dulu entrepreneur itu orang yang seperti apa ya. Yang paling awal itu adalah biasanya entrepreneur itu punya mindset yang berbeda dibanding yang bukan entrepreneur. Jadi kalau kita lihat ini kapal kertas ya, yang warna merah sendiri dia punya jalan yang dia nggak mau ikut-ikutan orang gitu. Jadi dia punya sesuatu yang ingin ditawarkan ke market gitu ya, terkait produk atau service yang dia ciptakan. Jadi entrepreneur mindset itu bisa melihat peluang apa yang bisa diberikan dari inovasi produk atau layanan kepada publik. Jadi warna biru itu kita, tapi yang warna coklat itu dalam lingkaran ini adalah masyarakat, industri ya. Dan tentu kalau di warna coklat ini kita ketemu kompetitor, kita ketemu aturan pemerintah dan sebagainya. Nah, entrepreneurial mindset itu adalah dari orangnya ya, bukan dari luar, tapi dari orang yang melihat peluang ya. Jadi kalau kita lihat sekeping uang logam, kalau itu dibolak-balik, itu istilahnya entrepreneur itu melihat dua sisi. Satu sisi adalah problem, satu sisinya adalah peluang, opportunity. Jadi mereka orang-orang yang mampu istilahnya mengcapitalize opportunity dari masalah yang dirasakan oleh banyak orang. Tentu untuk menciptakan ide atau produk inovatif itu diperlukan kemampuan kita untuk melihat peluang tersebut, termasuk passion kita, interest kita, termasuk experience dan juga skill serta kapabilitas ya. Jadi kalau kita ingin punya usaha di bidang makanan, tentu kita harus punya skill bisa membuat atau meracik resepnya. Ya, kalau kita punya bisnis di bidang katakanlah chemicals, misalnya kita harus ngerti bagaimana cara membuat unsur-unsur kimianya sehingga menjadi produk yang unggul. Ya, jadi harus punya skill, pengetahuan dan juga passion. Nah, kalau ini adalah entrepreneur, lalu yang namanya sociopreneur itu apa? Nah, kita lihat ada yang berikutnya adalah pengenalan tentang apa itu sociopreneur. Jadi sociopreneur itu adalah dia punya jiwa entrepreneur,
Tapi dia melihat masalah-masalah sosial menjadi perhatian utama. Jadi yang dilihat itu bukan profitnya dulu, tapi aspek problemnya dulu yang dia lihat. Masalahnya apa gitu. Kalau problem ini banyak ya kita lihat, mau kemacetan, mau kedisiplinan, mau penyakit gitu ya, mau masalah remaja, mau itu problem terkait polusi, ya, mau depresi misalnya kalau remaja kan areanya sekitar tadi bullying misalnya itu kan masih problem. Nah, bagaimana seseorang itu bisa melihat problem itu, kalau tadi kita bicara sekeping mata uang, kita balik menjadi sebuah peluang. Ya. Jadi seorang sociopreneur itu dia melihat right spot di tengah-tengah, bahwa dia melihat ada peluang dari masalah yang dia hadapi. Nah, jadi jiwa entrepreneur yang muncul nih. Jadi kalau kita lihat problem, kita jangan lari, kita lihat dulu di balik peluang problem itu pasti ada peluang. Hukum alamnya begitu. Setiap kali ada masalah, pasti ada peluang. Ya, jadi kayak sekeping mata uang gitu, dia nempel terus gitu loh. Ya, nah kita sebagai sociopreneur harus melihat right spot ini gitu loh. Masalah apa yang mau diselesaikan, kemudian solusinya apa, sehingga solusi yang kita ciptakan itu bisa menjadi sumber pendapatan atau menjadi revenue bagi bisnis sosial kita. Nah itu bedanya. Jadi kalau kita lihat persyaratan untuk menjadi seorang sociopreneur, kalau menurut saya itu lebih besar tantangannya daripada seorang entrepreneur. Karena sociopreneur itu yang prioritas pertamanya adalah menyelesaikan masalah sosial. Tapi yang kedua, dia juga harus punya revenue. Dalam hal dia harus punya produk atau service untuk mendapatkan revenue. Agar seorang sociopreneur itu mengejar tugas mulia untuk menciptakan solusi bagi masalah sosial, tapi juga sustainable dan bisa survive karena dia punya pendapatan, dia punya bisnis. Jangan dibalik ya. Kalau bisnis dulu baru sosial itu namanya entrepreneur biasa, ya, yang tujuannya komersial. Tapi kalau tujuannya sosial itu harus punya visi awal adalah menyelesaikan masalah sosial dulu. Ya. Apakah bisa apa kita menyelesaikan masalah sosial tapi nggak punya revenue? Itu namanya donasi atau charity, ya. Atau misalnya filantropis. Tapi seorang sociopreneur kan ada preneurnya. Jadi dia itu bisa menciptakan mencapai tujuan sosial sekaligus tujuan finansial. Jadi economic side sisi kanan dengan social side kita cari irisannya. Makanya irisannya nggak gede gitu loh, sedikit gitu loh. Yang bisa survive itu sedikit. Tapi kita lihat tren dunia itu banyak masalah sosial, mau di negara maju, di negara berkembang juga masalah sosial banyak. Kalau misalnya kita ke Jepang, masalah sosialnya adalah banyak orang-orang tua itu yang kesepian, tinggal sendiri. Ya, kemudian di dunia barat juga banyak kemajuan, tapi misalnya unwanted child banyak, ya, seks bebas misalnya, atau narkoba, atau misalnya depresi. Kalau kita lihat di Korea juga kan heboh dengan K-pop artisnya, tapi kok depresi artisnya tinggi gitu, banyak yang bunuh diri gitu. Berarti kan masih ada masalah gitu. Nah, di situ kita harus lihat right spot-nya yang mana gitu. Tentu sebagai seorang sociopreneur, kita punya misi misalnya untuk menyelesaikan masalah apa, tapi kita juga harus punya ide dan inovasi untuk menciptakan produk atau service di mana produk atau service itu bisa menghasilkan uang. Nah, jadi bebannya agak berat nih sociopreneur, ya. Tapi kalau kita bisa membuat sebuah bisnis model yang tepat, nanti kita akan belajar di social business model canvas-nya. Gitu. Bagaimana kita bisa merancang sebuah sociopreneur dengan memikirkan berbagai aspek. Jadi kalau di bisnis mungkin kalau Anda sudah belajar bisnis tahu bisnis model canvas ya. Tapi kalau di sociopreneur itu kita menggunakan social business model canvas yang kotaknya jauh lebih banyak gitu loh. Ya kalau bisnis model canvas mungkin cuma 9. Tapi kalau social business model canvas itu ada 12. Ya, nanti kita lihat, kita akan coba pahami caranya gimana. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke kalian ya. Kira-kira Anda boleh chat, kira-kira entrepreneurial mindset itu ciri-cirinya apa orangnya? Kalau orang-orang yang punya entrepreneurial mindset, tadi sudah jelaskan ya, ciri-cirinya apa? Mungkin yang pertama dulu paling gampang. Dia selalu mencari masalah, mengidentifikasi masalah. Bukan berarti nyari masalah, misalnya, lu mau ngapain ke sini? Cari masalah lo, gitu bukan ya. Tapi dia bisa identify problems. Yang pertama itu dulu.
Bagaimana caranya? Dengerin keluhan konsumen, dengerin apa yang diharapkan oleh konsumen, dengerin juga atau pahami unwanted things yang wanted things yang nggak keluar gitu loh. Jadi hidden dia itu, kebutuhannya itu hidden di customer. Kita harus bisa menggalinya. Lewat mana? Interview in depth, ya, terus memahami pain dia, memahami apa yang dia keluhkan terkait apapun, mau produk, mau jasa, dari mulai bangun pagi sampai dia tidur dan bangun lagi, atau problem pada saat tidur 24 hours gitu loh. Jadi banyak orang-orang yang mengeluhkan nggak bisa tidur, ya mungkin solusinya adalah tempat tidur yang benar-benar apa istilahnya nyaman gitu loh, ya, yang kita guling-guling juga bentuk badan kita itu nggak bikin kita pain karena ada strain di otot gitu misalnya, ya, atau bantal inovatif misalnya, atau selimbut yang kalau dingin dia tetap hangat, kalau panas dia tetap cool gitu. Jadi banyak sekali solusi dari lampu, tempat tidur, sampai ke aromaterapi gitu. Itu hal-hal yang bisa menyelesaikan masalah saat orang tidur atau sebelum tidur. Atau setelah tidur. Ya, bagaimana dia bisa bangun, ada jam waker, alarm gitu ya. Itu jadi solusi bagi orang-orang yang memang punya apa istilahnya journey yang berbeda-beda tiap orang. Oke, agile, customer centric, tapi kita berbicara orangnya harus gimana dulu nih. Ya, consumer centric ya. Identify problems. Berikutnya adalah seek new opportunities. Tentu di sini kita butuh pola pikir yang kreatif. Ya, otak kanan kita harus jalan gitu, untuk memikirkan kira-kira apa nih peluang-peluangnya nih. Ya, saat kita WFH tentu ada peluang, dan ternyata saat peluang muncul itu home decor naik. Ya, terus orang nggak beli baju, tapi ketika beli baju yang nyaman di rumah dan bisa tampil baik di Zoom itu menjadi pilihan gitu ya. Mungkin piyama, tapi ketika muncul di Zoom itu jadi baju yang bagus gitu loh, ya, dan sebagainya. Atau misalnya personal care, ya, atau misalnya kondisi-kondisi di ruang kerja kita sehingga itu nyaman untuk bekerja dan juga untuk istirahat gitu ya. Jadi banyak sekali solusi, entah itu vitamin dan sebagainya saat COVID gitu. Jadi muncul beberapa solusi di situ. Oke, yang ketiga adalah you have to pursue only the very best opportunities, di mana kita punya disiplinnya gitu loh. Karena kalau kita berbicara entrepreneurial capital, keahlian kita itu sebagai orang itu menjadi modal gitu loh. Jadi kalau istilah di entrepreneur itu kita punya istilah bird in hand. Jadi burung yang di tangan jangan dilepaskan. Kita tuh punya apa diri kita? Punya passion, punya keahlian, punya jaringan, punya teman, punya peralatan. Misalnya kalau di rumah banyak oven, ya kita bisa jualan cookies kayak anak saya yang nomor 2. Tiap libur dia jualan cookies gitu ya. Karena di rumah ada oven gitu loh. Ya, atau misalnya kalian punya kamera segala macam, bisa jadi kalian menjadi videografi gitu untuk pernikahan dan segala macam. Dengan alat itu kita bisa menjalankan sebuah usaha gitu yang memang hasilnya profit. Yang keempat adalah you have to take responsibility to solve identified problem. Nah, itu adalah dengan cara apa? Kita membuat prototipe produk atau layanannya. Kira-kira cocok nggak nih? Ya. Kalau ada masalah bikin apps-nya secara teknologi, mungkin enggak gitu loh. Kalau enggak bikin produk. Ya. Nah, kemudian setelah itu consistently think through possible solution. Kira-kira prototipe ini enggak jalan, kita ganti apa gitu loh, atau bisnis modelnya yang kita coba, kita ganti terus begitu. Jadi identified problem dan possible solution ini uji coba terus. Terakhir take action. Nah, bedanya entrepreneur adalah kalau orang lain cuma beride-ide saja, ide itu cheap gitu. So ideas is cheap, and entrepreneur itu adalah orang yang bisa mengeksekusi ideas menjadi sebuah kenyataan. Jadi yang penting itu adalah adaptive execution-nya. Jadi saat dieksekusi selama kalian kuliah, selama kalian bekerja, ketika ada ide, ketika kalian melihat pain, coba bikin prototype kira-kira seperti apa. Dan itu nggak harus jadi produk jadi, bisa 2 dimensi dulu, gambar dulu, sketsa dulu. Kemudian kita dengerin lagi keluhan konsumen, kita perbaiki, uji cobakan, kita perbaiki sampai produk itu proven. Ya. Nah, kemudian satu hal yang harus dikuasai adalah kita harus engage with a good energy dengan orang lain kalau memang domain kita itu nggak cukup. Misalnya skill kita itu kurang. Kita tahu nih ada ide, tapi kita nggak punya keahlian, ya udah berarti harus istilahnya patchwork quilt. Patchwork quilt itu kalau di entrepreneur adalah menggabungkan potensi dengan beberapa orang. Ya, misalnya gini, idenya kalian punya sapu tangan ya. Dengan sapu tangan itu kita bisa melap muka, melap tangan, atau bersihin kacamata.
Tapi ketika kita bergabung 10 orang dan masing-masing punya sapu tangan, ketika itu dijahit, itu bisa jadi spray, taplak, gorden, selimut, sesuatu yang punya meaningful yang jauh lebih besar. Karena itu kita jadi entrepreneur itu nggak bisa kerja sendiri. Kalau kita punya ide, ya cari teman di IT yang memang jago IT, cari teman di marketing yang jago branding, cari teman misalnya yang jago keuangan. Sehingga gabungan dari expert itu menjadi domain sendiri dengan tujuan lebih besar dari hanya sekedar sapu tangan. Nah, itu penting kalau di entrepreneur itu namanya patchwork quilt. Jadi kita harus memadukan berbagai macam kain agar menjadi fungsi yang berbeda. Ya, lebih mahal mana sapu tangan atau gorden atau taplak? Ya lebih mahal taplak atau spray gitu. Karena apa? Fungsinya jadi lebih banyak. Dengan selembar kain yang jauh lebih besar kita bisa bikin baju, mau bikin masing-masing jadi sapu tangan juga bisa, tapi mau jadi bantal guling, spray dan sebagainya itu memungkinkan gitu. Ya. Nah, setelah ini apa, Pak? Ya, what's next? Jadi kita berbicara entrepreneurial mindset. What next after this? Challenge accepted. Kita terima tantangan itu, kemudian kita punya passion, kita lakukan, kita kerjakan. Jadi orang-orang yang berhasil biasanya yang tadi take action, terus kemudian menghitung calculated resikonya, partnership dengan orang lain, kemudian doing the project dengan berbagai macam stakeholder terkait. Ini syarat untuk entrepreneur. Kalau sociopreneur gimana? Kita lihat videonya dulu ya. Mervyn is a young entrepreneur who knows how to get things done. He inherited Marge, a cow that his grandpa always said was one very smart and special cow. Marge loves Mervyn very much and gives him lots of milk from which he makes delicious cheese. Everyone loves Mervyn's cheese and his business is going well. However, Mervyn is not happy. Over the years, he has noticed his country becoming more and more impoverished. Unemployment is high and everybody is leaving in pursuit of a better future. Seeing Mervyn so sad, Marge decides it's time to help him and his country. She reveals to him the concept of social entrepreneurship. It's like any other entrepreneurship where your product is placed on the market and profit is generated. However, the profit is not used exclusively to enlarge the wealth of the business's owner, but instead is reinvested in order to increase the quality of life and well-being of the entire community. Business success is also measured in terms of positive social and ecological impact. Suddenly, everything was clear to Mervyn, and he became a social entrepreneur. With his newly found business management knowledge, he is now able to successfully balance economic, social, and environmental goals. Social entrepreneurs identify social problems and use entrepreneurial skills to achieve positive changes such as environmental protection and conservation, job creation, meeting public, cultural, and health needs, the inclusion of the most vulnerable members of the community, and so on. With his example, Mervyn has shown us that changes are possible and that the power is in our hands. If you want to achieve something larger than plain profit, then find out more about social entrepreneurship and learn how you can positively affect your community while maintaining a steady income. And remember, by doing good for your community, you're doing good for yourself. Oke, jadi seorang social entrepreneur itu punya karakter yang berbeda dibanding entrepreneur. Dia melihat sisi problem sosialnya. Sekarang saya tanya, ini sebelah kiri ini problem nih ya. Entah itu depresi, entah itu bullying, entah itu peer pressure, academic stress, ya, kemudian misalnya obesity, terkait kesehatan, dan sebagainya. Itu adalah isu-isu yang saya lihat itu cenderung sekarang tren di anak-anak muda ya. Banyak anak muda yang masih muda tapi lemak di gula darahnya itu tinggi, kemudian kolesterol dan sebagainya. Artinya kan punya problem kesehatan di situ, ya. Sehingga banyak yang terserang stroke masih saat muda gitu. Nah, bagaimana cara menghandle masalah-masalah sosial ini? Ya, yang pertama kita harus punya strong ethics and empathy for the needy to pursue sustainability. Itu salah satu syarat yang harus dimiliki seorang sociopreneur. Jadi dia punya passion dulu dan dia punya empathy untuk mengatasi masalah-masalah sosial tersebut.
Karena aim-nya bukan profit dulu, tapi sosial dulu. Gitu ya. Kemudian understand well social problem yang diamati atau dianalisis. Kemudian obsess with to solve a systematic problem. Nah, Anda belajar mungkin bagaimana menganalisis masalah ya, sehingga bisa mengetahui akar masalahnya apa. Jadi kalau sudah tahu akar masalah, Anda bisa ciptakan solusi yang tepat. Jangan sampai Anda hanya memperbaiki simptom. Akar masalah yang harus diselesaikan. Lalu apply system thinking and utilize market force to tackle the problem. Nah, ilmu sosial itu tidak sama dengan ilmu eksakta. Dia itu bercabang-cabang itu, sehingga kita harus libatin beberapa stakeholder ya. Supaya kita memahami perspektif yang berbeda. Karena itu ketika kita ingin terjun sebagai sociopreneur, kita harus melihat dari berbagai macam sisi. Saya sarankan Anda naik helikopter untuk melihat berbagai aspek. Lalu yang paling penting adalah bangun relationship dengan multi stakeholder. Karena apa? Solusi yang diciptakan itu memberikan impact. Nah, nanti kita belajar bagaimana caranya solusi yang kita buat itu memberikan impact bagi banyak pihak. Sehingga kita mengenal namanya social impact. Ya, social impact itu bisa positif, bisa negatif. Bukan berarti solusi yang diberikan itu menjadi positif impact. Kadang-kadang kita nemuin banyak negatif impact-nya. Tapi secara akumulatif, positif impact jauh lebih besar daripada negatif impact-nya. Ya. Kemudian, pursue people bottom line tadi ya, people, planet, profit ya, termasuk environmental ya, social and economical value. Ini harus kita perhatikan. Karena tadi saya bilang kalau hanya sekedar sosial saja ya filantropi atau donasi. Tapi ketika kita blended dengan sociopreneur di mana ada sosial dan entrepreneur, tentu yang dikejar juga tidak hanya sosial tapi juga profit. Ya, tapi yang jadi priority tetap sosialnya dulu. What next? Kalau sudah kalian kuasai mindset entrepreneur, termasuk social mindset-nya juga, antara lain yang paling penting di sini adalah empathy sama memahami ethics-nya, ya. Kemudian memahami social problem dan bisa mencari solusi yang root cause-nya terjawab gitu. Berikutnya apa? Setelah ini ya tentu striving kita menjalankan itu. Dan bedanya sociopreneur dengan entrepreneur adalah karena tujuannya itu bukan profit, maka tujuan sosial itu tidak bisa dicapai dengan cepat. Takes time gitu loh. Perlu proses. Karena itu nanti kita belajar di theory of change untuk mencapai tujuan yang paling ujung itu kita tidak perlu langsung ke tujuan umumnya. Kita harus lewat bertahap gitu langkahnya. Misalnya tahun ini bagaimana, tahun depan bagaimana, 5 tahun lagi bagaimana. Tapi kita bisa ukur. Jadi orang-orang yang terjun di sociopreneur itu pasti mengerti tentang theory of change, ya. Karena theory of change itu bisa menjadi guide untuk menjalankan supaya aktivitas kita itu sampai ke ujungnya, gitu. And it's gonna be a very long journey, ya, untuk sosial ini. Makanya perlu striving, ketahanan, resilience, gitu ya. Jadi nggak mudah gitu loh, tapi bisa dilakukan, ya. Nah, apa itu sociopreneur? Sebetulnya scholar yang paling banyak di-quote adalah Bill Drayton. Yang dia itu adalah membangun Asoka, ya. Jadi dia membangun Asoka Fellow seluruh dunia, orang-orang yang punya passion di sociopreneur. Istilah sociopreneur sendiri baru dikenal tahun 1960, ya. Menurut Bill Drayton, social entrepreneur itu are not content just to give a fish or teach how to fish, ya. They will not rest until they have revolutionized the fishing industry. Bedanya entrepreneur, kita dikasih keahlian untuk membuat kail dan mencari ikan. Nah, tapi kalau sociopreneur itu bagaimana mengubah industri perikanan. Jadi lebih besar karena dampaknya ke berbagai stakeholder. Kalau kita jadi entrepreneur, kita dikasih kail aja kita bisa cari ikan kan, bisa menghidupi gitu loh. Tapi bagaimana merubah, merevolutionize industri ikan? Kita dengerin ucapan dia yang disampaikan cuma 2 menit sih, ya, terkait sociopreneur itu apa. While convincing giant corporations that they'll actually get returns on those socially responsible investments as well. Well, one man's vision has been turning that into a reality, identifying new markets for big business to get into and in turn make lives better. Joining us now is a man who has been recognized as one of America's best leaders as a social engineer, Bill Drayton, founder and CEO of Ashoka. But what you're doing is very, very different. Can you explain?
The difference between an entrepreneur and a normal retail outlet is that's sort of a difference. So you give people fish, that's good. Help them to learn to fish, that's a little better. But changing the fishing industry, now that's where the real leverage is. And that's where the entrepreneurs come. And you need them just as much in social as in business. Mm-hmm. Education is in electronics. So you are finding entrepreneurs in some of these obscure or poor markets and allowing them to create some sort of economic development in their region. And from the point of view of business, you could have ignored this 5 years ago, but 5 years from now it's going to be strategy malpractice not to realize that the two sectors are now coming together. In the last 5 or 10 years, social entrepreneurs built very large organizations serving those communities. Mm-hmm. Well, you put them, we've had a business system and a social system that haven't talked to one another, serving farmers for centuries. Now they are both entrepreneurial, competitive. We've closed a lot of the productivity gaps, so you can create one business system. And in Mexico, that means for an irrigation company, a pipe company, you suddenly have access to a market which is about half the agricultural land area. So you can expand. The first company that figures out how to have a joint business system, business and social, taking the strength of each. So the social groups work with the farmers. They have a lower cost structure. They benefit, they profit, but the company gets this gigantic market. So this isn't just philanthropy. This is creating new revenue-generating markets by emboldening people within those communities. It's business entrepreneurs and social entrepreneurs coming together to change the industry. Oke, ya cukup clear ya. To change the industry, kita harus berpikir bagaimana menjadikan Kyle itu merevolutionize fishing industry. Nah, briefly, social enterprise itu adalah the pursuit of social objective with innovative methods through the creation of products, organization, and practices that yields and sustain social benefits. Termasuk juga harus work in communities dan memecahkan sosial atau environmental, kemudian hasilnya, profitnya itu di-reinvest lagi. Jadi kalau profit kan, kalau bisnis kan orientasinya profit, ya. Tapi kalau di social enterprise itu profitnya dibalikin lagi untuk reinvest ke organisasi dan dibalikin ke community. Ya. Termasuk Universitas Prasetya Mulia, kita bukan for profit, tapi profit itu dibalikin lagi ke masyarakat. Ya, Marcel, kalau ada pertanyaan bisa di-chat aja ya. Nah, berikutnya tentang pertumbuhan social enterprise di dunia. Ya, kita lihat di Australia itu jumlah social enterprise lebih dari 20.000 dengan pertumbuhan 37% dalam 5 tahun terakhir, dan ada kontribusi 2-3% ke GDP. Salah satu yang terkenal adalah Orange Sky Laundry dari Australia. Ya. Kemudian di Eropa juga 1 dari 4 perusahaan yang berdiri setiap tahun adalah social enterprise. Jadi kita lihat di negara maju pun yang berkembang itu social enterprise. Ya, karena concern-nya setelah wealthy-nya udah dapat, ternyata ada problem-problem sosial yang belum diselesaikan oleh mereka. Ya. Kemudian di Amerika Serikat juga 22% social enterprise itu punya revenue di atas $2 juta dan 9% tumbuh sejak 2006. Tapi di Amerika fokusnya masih untuk US sendiri gitu loh, belum bisa reach ke other parts of the world gitu. Di India juga sama, tumbuh ya di atas 2 juta jumlah social enterprise. Di Indonesia juga tumbuh, tapi di Indonesia itu 80% small scale ya. Nah, ini yang mungkin harus kita dorong untuk bisa saling kolaboratif. Jangan sampai di Bandung bikin, di Jakarta bikin, di Surabaya bikin, masing-masing punya social enterprise yang bersama gitu loh. Nah, kenapa nggak kolaboratif di satu platform yang lebih besar ya, sehingga bisa direplikasi ke banyak tempat gitu ya. Jadi harus terjadi istilahnya sinergi bersama ya. Nah, mungkin kita dorong semangat gotong royongnya ya, supaya beberapa social enterprise dari daerah itu bisa jadi satu platform yang lebih besar gitu loh ya. Kemudian di Middle East juga 75% universitas punya subjek social entrepreneurship, kemudian 78 global social enterprise itu beroperasi di Middle East ya. Nah, kita ke Mentimeter lagi dengan pertanyaan, ini menarik nih ya. Bolehkah bisnis sosial itu membantu orang kaya? Silakan gunakan menti.com, gunakan kode 36298727.
Saya stop sharing dulu untuk membuka hasil Mentimeternya. Tolong sama tim di-sharingkan juga di chat terkait hasil Mentinya. Oke, tentu kalian penasaran melihat jawabannya ya. Oke, silakan gunakan menti.com 36298727. Kode Mentimeternya itu 36298727. Kok belum ada yang jawab ya? Oke. Bolehkah bisnis sosial membantu orang kaya? 2 orang jawab ya, boleh. Ada yang bingung? Kalau bingung bagus, ya. Artinya nanti setelah saya jelaskan, mudah-mudahan nggak bingung, ya. Oh, ini kayaknya mahasiswa saya semua nih, ya. Ada yang bilang tidak boleh, ya. Orang kaya udah kaya, ngapain dibantu? Oke, yang bingung bertambah 2 orang, 3 orang. Ya, tapi yang udah confidence, biasanya mahasiswa saya nih udah tahu nih, ya. Bolehkah bisnis sosial membantu orang kaya? Misalnya konglomerat Indonesia kita bantu gitu loh, dengan bisnis sosial kita. Boleh nggak? Ya ini pertanyaan sulit gitu ya, karena kalau kita nggak paham kita jadi bingung ataupun kita bilang tidak gitu, karena mereka udah kaya. Ya, buat apa dibantu? Mereka bisa cari solusi sendiri kok. Sakit mereka bisa bayar rumah sakit, pergi ke luar negeri gitu ya. Beli rumah bagus, mobil bagus gitu ya. Oke, kita stop saja ya. Jadi banyak yang bisa menjawab iya, tapi beberapa di antara kalian bingung bagaimana gitu. Apakah boleh membantu sosial bisnis kita itu membantu orang kaya? Nah, mungkin saya balik lagi ke slide. Bisakah orang bisnis sosial kita membantu orang kaya? Ya? Sorry Pak, view-nya masih slide kecil. Oh oke, sebentar ya, saya stop sharing dulu. Ini kayaknya kalau saya habis ke Mentimeter, jadinya harus exit, kemudian mengaktifkan lagi PowerPoint-nya. Oke, banyak yang bisa menjawab betul bahwa bisnis sosial itu bisa membantu orang kaya. Ya. Dari mana gitu ya? Jadi gini ya. Orang kaya apakah mereka punya masalah? Punya ya, biasanya masalahnya adalah kesepian, merasa tidak secure, depresi, atau ada juga yang misalnya kita tahu ada beberapa anak-anak konglomerat yang terlibat narkoba karena merasa depresi dan sebagainya. Sehingga bisnis sosial itu juga kalau kita perhatikan bukan berarti bisnis sosial itu untuk orang miskin atau orang yang nggak mampu, tapi juga kita bisa memahami masalah-masalah orang kaya, kemudian kita bisa membantunya. Contoh di Jepang itu kan tingkat kemakmurannya tinggi ya, tapi banyak orang tua itu yang tinggal sendiri gitu loh. Sehingga ditemukan meninggal 2-3 hari kemudian gitu. Nah, ini kan masalah gitu, kesepian gitu ya dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang bisa dibantu gitu loh. Misalnya kita membantu mereka untuk bisa bercerita, ngobrol sehingga mereka tidak merasa kesepian gitu ya. Jadi bisnis sosial boleh membantu orang kaya, tapi untuk problem yang dihadapi oleh orang kaya gitu ya. Kalau kita membantu keuangan untuk orang kaya nggak cocok gitu ya, tapi masalah sosialnya ya. Oke, sekarang kita tahu SDG ya. Social Development Goals. Nah, SDG ini adalah sudah diformulasikan oleh PBB, ini masalah-masalah di dunia. Dan kalau kita ingin mencari masalah apa di bidang sosial, ini udah mewakili 17 pilar ini. Dari no poverty, hunger, ya, kemudian kesehatan, pendidikan, sampai ke clean water, life on land, life below water, decent work, ya, equal opportunity, affordable and clean energy, sampai ke keadilan, kesejahteraan, dan sebagainya. Nah, ini kan beban dari semua negara di dunia. Ya. Indonesia udah sampai mana? Tadi saya update dari website ini. Anda bisa cek di dashboard sdgindex.org, profil Indonesia. Ternyata di Indonesia, yang masih stagnan itu yang warna oranye, yang lurus panahnya. Tapi yang warna hijau itu naik.
Gitu. Jadi itu bisa dipantau harian. Gitu. Dan kita juga bisa tahu kita ranking berapa di dunia. Kita ranking 97 dari 165, parah ya. Kemudian SDG index score-nya 66,3 ya. Dan kalau kita cek di sini yang masih bermasalah adalah climate action, kemudian life below water, life on land, ya, kemudian partnership for the goals, kemudian sustainable cities. Ya, kita banyak kota-kota misalnya yang polutif gitu ya, banjir dan sebagainya. Jadi nggak sustainable gitu loh. Sehingga Jokowi memutuskan bikin ibu kota baru ya. Kalau BSD kita lihat cukup sustainable karena semua diatur dengan baik ya. City plan-nya bagus gitu. Sampah, banjir hampir teratur lah gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat nih kondisi-kondisi di mana kita masih punya banyak masalah di situ ya. Kemudian setelah kita membicarakan tentang sosial apa istilahnya development goals, tentu kita harus paham nih dari 17 pilar ini kita paham nggak masalah-masalahnya. Karena itu saya ajak kalian untuk sekarang main Kahoot ya. Silakan kunjungi kahoot.it, kahoot.it, gunakan game pin-nya adalah 51531. Ya. Saya stop sharing. Saya pergi ke Kahoot dulu. Oke, ini udah kelihatan belum ya di screen? Udah Pak, udah kelihatan. Oke, silakan kita mainkan true or false. Oke, kok baru sedikit yang ikutannya. Oke, lanjut ya. Pertanyaan kedua. Oh, ini ternyata Kan sama Dharma peringkatnya. Pertanyaan kedua, silakan siap-siap. SDG 12 responsible consumption, benar atau salah? Obesitas membunuh 3 kali lebih banyak daripada malnutrisi. Oke, waktunya habis. 10 detik saja. Masih Kans dan Dharma. Ya, ikutan. Next, pertanyaan ketiga. SDG 13, climate change. Benar atau salah? Efek rumah kaca adalah karena manusia. Oke. Masih Kans. Oh, Kans sekarang naik. Ya. Pertanyaan ke berikutnya, 10 detik juga. SDG 13, climate change. Benar atau salah? Lubang di lapisan ozon memperburuk terjadinya perubahan iklim. Waktunya habis. Ya, Dharma lagi paling tinggi. Next. True or false? SDG 8 doesn't work. Harga yang wajar dan gaji yang layak ditawarkan fair trade pada produsen. Untuk multiple choice nanti 20 detik. Yang ini 10 detik untuk yang benar atau salah. Oke, waktunya habis. Kita lihat. Kans naik lagi. Berikutnya. Pertanyaan ke-6. SDG 3, good health. Benar atau salah? Usia harapan hidup rata-rata di dunia adalah 71 tahun. Ya. Oh, Suzy naik. Wah, keren. Oke, great. Ya. Ayo, Dharma, kan jangan sampai kalah. Berikutnya, pertanyaan ke-7. SDG 7, clean energy. Manakah energi baru terbarukan yang paling banyak digunakan di dunia? Nah, ini 20 detik. Oke, waktunya habis. Ternyata S naik nih, ya. Oke, berikutnya pertanyaan ke-8. SDG Sustainable City. Ya, manakah kota terhijau di dunia? SDG 11 ya, Sustainable Cities itu. Di mana Indonesia masih banyak masalah di situ. Waktunya habis. Ya. Betul, jawaban yang benar adalah Reykjavik, Iceland, ya.
Dharma naik lagi, pertanyaan ke-9. SDG 7 Clean Energy and SDG 13 Climate Change. Mana dari invensi ini yang terbaik untuk mengatasi perubahan iklim? Apakah mobil listrik, kereta listrik, tram listrik, atau sepeda? Oke, time is up. Ya, kita lihat skornya paling tinggi Dharma. Yang benar jawabannya sepeda tadi. Pertanyaan terakhir, SDG infrastructure. Ya, ini SDG yang ke berapa nih infrastructure tuh? Dan inovasi ya. Mana berikut ini yang bukan tujuan mengintegrasikan ekodesain dalam proyek? Yang bukan ya. Gampang ini. Oke, ya, banyak yang jawab benar ya. Oke, selamat kepada Dharma ya yang jadi juara, lalu juara 2-nya Kans dan juara ketiganya S. Nggak tahu siapa itu S ya. Saya stop sharing ya. Itu kita jadi harus paham terkait SDG. Kira-kira problemnya apa yang jadi masalah di Indonesia. Tadi saya udah share caranya untuk mengecek gitu yang jadi problemnya di mana saja. Kemudian kira-kira kalau kalian punya ide yang bisa kalian perbaiki, kira-kira bidangnya apa, itu bisa kita lihat dari update dari informasi dari pemerintah ya, dari report-report yang ada secara online. Oke, baik, saya coba share lagi terkait materinya. Bentar, ya. Ini itu masih yang kecil. Masih yang kecil. Jadi saya harus stop sharing dulu sebentar ya. Oke, sekarang saya paham nih. Oke, mengapa social enterprise bisa tumbuh dan relevan dalam kondisi apapun? Ya, yang pertama adalah karena masalah sosial makin banyak. Ya, semakin ke sini ini teridentifikasi penyakit misalnya ya, ketidakadilan, ketimpangan, kelaparan itu masih banyak. Ya, sehingga ketika kita membuat sebuah social enterprise, landasannya adalah masalah sosial. Kemudian akibat krisis masalah sosial makin banyak dan beragam ya. Dan kenapa tumbuh dan relevan dalam kondisi apapun karena fokus utama social enterprise itu bukan profit tapi menyelesaikan masalah sosial dulu. Kalau profit minim atau impasse tersebut sudah baik, akan tetapi akan jauh lebih baik kalau bisa membuat profit juga gitu ya atau keuntungan. Berikutnya inovasi sosial itu lebih dekat ke masyarakat. Jadi inovasi sosial itu lebih to the point dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. Dan yang terakhir, selalu berpikir berkelanjutan. Jadi bisnis sosial selalu berupaya menjadi mandiri dan berkelanjutan sampai tuntasnya masalah sosial tersebut. Nah, kita sudah tahu bahwa masalah sosial itu banyak. Terus ketika kita bikin solusi, solusinya itu seperti apa? Nah, dari yang tadi teman-teman sampaikan di menti.com, di Mentimeter, ada beberapa social enterprise yang kalian ketahui di Indonesia. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa apa yang kita ketahui itu adalah social enterprise? Ya, kita bisa mengukur menggunakan framework ini, 5I. Ya, jadi I yang pertama adalah intention. Apa niat utama dari organisasi tersebut? Apakah murni sosial atau profit lebih dulu? Tentu kalau dia tujuannya profit dulu, itu tidak termasuk social enterprise, tapi betul-betul bisnis murni. Ya, jadi harus sosial dulu yang niat utamanya. Kemudian, intensi ini susah diidentifikasi biasanya. Dan itu kita harus lihat dari aktivitas nyata perusahaan atau organisasi tersebut untuk mengetahui alasan utamanya. Kemudian yang kedua adalah inovasi. Apakah organisasi tersebut punya produk atau jasa yang bisa dibisniskan. Ya. Jadi harus ada trading activities atau transaksi produk dan layanan dengan konsumen. Dan kegiatannya tidak boleh hanya donasi filantropi doang gitu loh, dan tidak berharap ada return. Tapi kalau di social enterprise, inovasi itu harus ada. Jadi harus ada produk atau layanan yang ditransaksikan dengan konsumen. Ya. Yang ketiga adalah apakah memberikan impact. Jadi dampak bisnis sosialnya itu harus cukup signifikan di masyarakat
atau di target penerima manfaat dari bisnis tersebut. Kalau hanya buka lapangan kerja, misalnya harus yang benar-benar signifikan dapat digolongkan memberikan dampak. Misalnya merekrut difabel, merekrut perempuan, merekrut pengangguran, merekrut orang-orang yang memang putus sekolah misalnya. Jadi betul-betul menyelesaikan masalahnya. Dan memberikan dampak gitu. Artinya orang-orang itu nanti dapat penghasilan atau dapat tambahan literasi skill gitu. Ya, pengetahuan baru sehingga dia tidak menjadi orang yang tidak punya kualifikasi. Jadi punya keahlian lah. Yang keempat, inklusif, artinya terbuka ke semua pihak, ya, dapat diakses semua lapisan. Dan yang terakhir nih nomor 5, yaitu reinvest. Jadi keuntungan dari sociopreneur ini, social enterprise, ada sebagian profit yang dikembalikan untuk memperkuat misi sosial. Kalau di Inggris itu minimum 51%, ya, bahwa profit yang didapat oleh perusahaan itu dikembalikan ke perusahaan, ya. Nah, kita mau lihat satu contoh ya yang dilakukan oleh alumni Prasmul ya, jurusan S1 branding. Namanya Mario, ya, Mario Gultom. Dia bikin kopi sunyi di Fatmawati dan sebentar lagi mau buka cabang di Bintaro. Ya, kita dengerin dulu videonya. Kita lihat dulu ya intentionnya, kemudian kita lihat inovasinya apa, impact-nya apa, apakah dia reinvest, kemudian inklusif tidak. Kita lihat penuturan dia ya. Ini sekitar 9 menit. Halo, saya Mario dan ini cerita saya. Passion saya ini di bidang kemanusiaan. Saya tahu bahwa passion orang-orang yang memiliki passion itu hanya sedikit dan saya ingin bertanggung jawab atas apa yang ada di hati saya ini. Jadi saya memang ingin untuk menolong teman-teman difabel. Saya terus berjuang, saya terus berteman dengan mereka, mempelajari budayanya, mempelajari apa itu bahasa-bahasa mereka dan ingin tahu sebenarnya apa sih yang mereka perjuangkan. Nah, saya coba menggabungkan ilmu yang saya punya di bidang bisnis dengan cita-cita saya di kemanusiaan. Social entrepreneur, itulah saya, di mana profit bukan menjadi hal utama, tapi dampak yang kita angkat. Sunyi adalah sebuah rumah harapan, di mana karyawan yang bekerja di sini, atau saya manggilnya tim ya, itu teman-teman dari juru parkir sampai ke belakang, chef, barista, dan yang ngebantu saya di sosial media, membantu saya di merchandise, itu adalah teman-teman difabel. Di sini kita bekerja sama dengan teman-teman tuli sebagai baristanya, chef kita juga teman-teman tuli, ada juga teman-teman tunadaksa, barista satu tangan, dan untuk seni sendiri kita coba untuk mengumpulkan dan menjual karya-karya seni dari teman-teman tunanetra, autism, Down syndrome, cerebral palsy, sehingga di sini tuh menjadi wadah untuk semua difabel, untuk semua teman-teman memiliki disabilitas. Semoga Sunyi bisa menjadi rumah, itulah tujuan saya. Ketika saya mengetahui faktanya, teman-teman disabilitas atau difabel di Indonesia ini, perjuangannya itu luar biasa banget. Diskriminasi masih ada. Waktu saya membuka lapangan pekerjaan untuk mereka, tanggapan mereka adalah satu, bertanya-tanya, kok mau membantu kami? Kenapa? Mereka selama ini jarang dibantu. Jadi ketika ada yang bantu, itu membuat mereka menjadi suatu dampak yang besar banget ke semangat mereka, ke harapan mereka. Mereka akan langsung berpikir, ternyata masih ada yang bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan kami. Perlu ada namanya akses fasilitas, akses pekerjaan, dan kita perlu mengadaptasi budaya kita dengan budaya mereka. Seperti contohnya, di awal-awal saya harus mengotak-ngatik mesin. Kenapa? Karena mesin kopi semuanya harus menggunakan 2 tangan. Gimana kalau barista saya cuma 1 tangan? Kalau kita bikin frotting susu atau bikin foaming susu di dunia kopi, kita harus mendengar suara matang. Gimana kalau barista saya nggak bisa mendengar? Nah, kita harus adaptasi. Kita harus kotak-atik mesinnya, kita menemukan metode baru secara visual, dan itu semua tidak sulit asal kita punya semangat dan kemauan, asal kita punya berminat, niat untuk membantu mereka. Jadi adaptasi, lalu apa yang terjadi? Adaptasi tersebut menjadi jembatan, sehingga mereka bisa bekerja bahkan lebih hebat dari saya sekarang.
Jadi cerita lucunya adalah dulu saya training. Saya rencanakan training 3 bulan. Waktu saya training itu jam 8 sampai jam 5. Setiap istirahat mereka balik ke dapur, eksperimen. Setiap saya suruh pulang, mereka baru pulang jam 8. Ngapain? Habisin waktu di dapur. Saya tanya, kok kamu capek-capek belajar untuk apa? Tuhan sudah memberikan saya pekerjaan, maka saya akan memberikan yang terbaik, kata mereka. Saya langsung renyuh. Oke, silahkan. Mau begadang sampai kapanpun saya anterin pulang. Harusnya belajar 3 bulan, selesai dalam 1 bulan. Kenapa? Karena mereka itu pintar, mereka itu hebat, bahkan lebih dari kita. Jika kita memberikan akses dan kesempatan, tidak ada bedanya antara kita dan dia. Jadi tidak perlu waktu yang lama untuk saya, untuk beradaptasi, dan mereka tidak perlu waktu yang lama. Ketakutan tuh pasti ada dari diri saya sebagai founder, karena saya bikin konsep yang mungkin jarang sekali ada di Indonesia. Ini sesuatu yang baru, apalagi saya menantang. Masuk ke sini harus pesan pakai bahasa isyarat, fasilitasnya ramah difabel. Mungkin mereka nggak nyaman atau takut. Tapi ternyata saya salah. Ternyata mereka sangat senang, mereka sangat bahagia, dan bahkan mau untuk belajar budaya mereka. Di situ ada kebanggaan tersendiri untuk saya. Saya merasa bahwa ternyata Indonesia, Jakarta, millennials, generasi saya, siap kok. Asal kita bisa belajar dan mau atau minat dalam membantu teman-teman difabel kita ini. Jadi saya sangat bangga sekali untuk orang-orang yang sudah datang ke sini karena mereka tuh sangat peduli dengan barista saya ini. Beberapa orang sempat melakukan pembulian ya bahasanya ya, atau mungkin perundungan karena apa, saya dibilang ngapain sih mempekerjakan teman-teman difabel, nanti lambat kerjanya, nanti beda, sistemnya susah, nanti operasionalnya lebih ribet dibanding karyawan biasa aja susah. Wah, itu sering terjadi sama saya. Tapi saya nggak takut sih. Saya merasa itu adalah tantangan kecil yang memang harus kita lewatin. Bullying itu adalah satu fenomena yang memang harus kita hadapi kalau kita mau sukses. Kita ambil apa yang mereka omongin negatif itu, kita ambil positifnya. Apakah benar seperti itu? Kita coba cari solusinya. Jadi masalah yang mereka buat itu menjadi senjata untuk kita untuk berkembang berikutnya. Salah satu titik terendah dalam hidup saya adalah ketika saya waktu itu sebelum saya membuka Sunyi. Kenapa? Karena di situ saya merasa saya seperti dihakimi oleh Tuhan. Dulu saya punya passion kemanusiaan, saya bilang seperti itu kan. Tapi passion itu saya tinggalkan. Ketika saya tinggalkan, saya melihat berita teman-teman difabel banyak yang menderita, teman-teman difabel tidak dapat kerja, teman-teman difabel ada yang mendapat diskriminasi. Itu merasa saya yang salah. Dan ketika saya merasa salah itu, di 2016 saya nyetusin ide ini. Dan ketika saya cetusin ide, saya mencari investor, saya keliling. Saya mencari pemodalan yang bisa membantu saya, dan apa yang terjadi? Mereka semua menolak. Mereka semua bilang, Mario, konsep kamu tidak akan diterima. Mario, konsep kamu ini tidak bisa untuk di Indonesia sekarang ini. Belum waktunya. Saya jatuh. Mimpi saya sudah dihadang. Kenapa? Karena waktu itu saya masih baru lulus kuliah, nggak punya uang, nggak punya apa-apa, nggak punya modal. Tapi saya percaya generasi kita adalah generasi yang modal semangat. Jadi saya coba untuk bekerja dulu sendiri, saya coba mulai dari karyawan dulu, saya coba belajar, ikut pelatihan-pelatihan di perusahaan, cari gaji, cari jabatan, sampai akhirnya saya bisa nabung sendiri. Dari ilmu-ilmu bekerja itu saya dapat ilmu bisnis. Jadi saya punya modalnya, saya punya ilmunya. Saya bisalah bangun Sunyi ini sendiri bersama teman-teman kuliah saya yang lainnya. Jadi titik terendah saya malah menjadi titik yang menjadi cerita hidup saya. Sunyi berhasil karena saya sempat merasakan titik tersebut. Percayalah, self-love atau mencintai diri sendiri. Kita tahu kita punya cita-cita. Dan ketika kita punya cita-cita, pilihannya adalah 2. Saya bisa atau saya nggak bisa. Saya akan lebih condong ke saya bisa. Maka dari itu, walaupun ide saya dianggap impossible atau tidak mungkin, banyak investor yang menolak, saya tetap mencintai diri saya dan cita-cita saya sendiri. Jadi, saya coba untuk meluaskan ilmu saya, belajar dari banyak orang, dan tentunya yang paling penting adalah kita masuk ke dunia difabel itu sendiri. Kenapa? Ketika kita bertemu mereka, semangat kita akan menjadi tinggi. Saya yang punya cita-cita untuk menolong mereka, merasa, oke, saya nggak bisa berhenti di sini. Saya harus menolong mereka. Sunyi ini berperan menjadi jembatan. Kita bukan hanya sekedar coffee shop.
kita memberikan pelatihan bahasa isyarat, kita memberikan pelatihan atau konsultasi kepada perusahaan-perusahaan lain, dan yang paling penting, saya bertugas untuk mengangkat nilai social entrepreneur di generasi milenial, yaitu generasi aku sendiri. Nanti tembok keterbatasan yang tinggi itu pelan-pelan akan runtuh. Bukan nilai 9 yang penting, tapi 9 orang kamu tolong. Saya ke sekolah dulu waktu SD diberikan 9 pensil dan itu harus dibagikan. Kalau saya dapat nilai bagus, itu sesuatu yang luar biasa, tapi kalau saya menolong orang, itu lebih luar biasa lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Nanti giliran Anda yang bercerita. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Ya, ini saya selalu terenyuh ngelihat video itu ya. Nah, sekarang PR-nya adalah ketika kita memahami apa yang harus dimiliki oleh social enterprise, kita belajar dari framework 5I itu. Misalnya intention, ya. Anda boleh gunakan text annotation kalau ingin contribute, ya. Cuma karena waktu kali ya kita speed aja ya. Jadi kita lihat intensinya adalah membantu para difabel untuk dapat pekerjaan, untuk dapat confidence, sehingga inovasi yang dilakukan adalah membuat cafe yang memang pegawainya semua difabel, ya. Dan itu kita bisa ngelihat bahwa di situ kita bisa berinteraksi dengan orang-orang yang ternyata berbeda dari kita, tapi tetap excellent gitu hasil kerjanya. Tentu inovasinya adalah kopi sunyi, dan ketika dia bikin mesin, dia perhatikan juga aspeknya mesin yang bisa mengidentifikasi kalau kopinya udah matang, susunya udah panas, dan juga alat yang hanya satu tangan gitu untuk mereka yang nggak punya, yang tangannya cuma satu dan sebagainya. Impact-nya kita lihat employability, confidence, semangat, kepercayaan diri, harapan tumbuh bagi mereka, dan mereka itu pekerja yang tekun ya, karena mereka udah dapat kesempatan dan ingin kontribusi semaksimal mungkin. Kita lihat ya, orang-orang yang difabel itu begitu dikasih kesempatan mereka semangat ya. Kalau Anda pergi ke Ion dan Anda pergi ke apa namanya salah satu retail store baju ya, Uniqlo, itu orang-orang yang difabel juga bekerja di bagian logistiknya ya, untuk mengatur barang dan sebagainya. Inklusif karena terbuka ke semua ya, customers, pegawai, jadi dia tidak menutup beberapa difabel lain untuk bisa kontribusi asal perannya tepat. Dan reinvest, dia mau buka cabang kedua di Bintaro dan kita doakan dia sukses ya. Jadi berdasarkan analisis, kalau tercapai 3 tick mark di sini, kita udah masuk itu social enterprise. Kalau minimum 3, kalau 5 lebih baik ya. Dan diharapkan 5 aspek ini di framework ini bisa tercapai kalau kita melihat sebuah organisasi ini bisa dikategorikan social enterprise atau bukan. Mario dan Almas ya ini bersahabat sejak kuliah di S1 Branding dan menjalankan mimpi-mimpi mereka untuk bisa membuat platform kopi sunyi bisa diperluas ke berbagai kota. Ya. Nah, berikutnya ada satu lagi alumni dari S1 Bisnis yang punya bisnis sosial, Maria, yang memang sejak lulus dia nggak mau kerja buat orang, tapi dia menjalankan bisnisnya. Cuma 2 menit ya, kita lihat nama social enterprise-nya Copa de Flores. Halo, saya Maria Gabriela Isabella, biasanya dipanggil Bella, alumni S1 Bisnis angkatan 2013 Prasetya Mulia, dan saat ini saya menjalani sebuah social enterprise bernama Copa de Flores. Copa de Flores sendiri merupakan sebuah social enterprise yang memiliki misi untuk dapat meningkatkan perekonomian perempuan-perempuan, khususnya di kawasan Indonesia Timur, melalui kebudayaan yang kami angkat, yaitu tenun ikat. Kegiatan yang kami lakukan di Copa de Flores merupakan hasil kolaborasi kami bersama beberapa LSM yang mengangkat kebudayaan tenun ikat sebagai medium pemulihan berbasis meditasi visual, di mana kami bekerja sama dengan penenun-penenun yang merupakan perempuan korban pelecehan seksual dan human trafficking, dan saat ini kami sudah bekerja sama dengan penenun-penenun dari 12 desa di Kabupaten Sikamaumere dengan total 50 penenun. Saat ini Copa de Flores sudah mencapai omset senilai 50 hingga 100 juta, dan produk-produk dari Copa de Flores dapat dilihat tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Australia dan di Jepang. Kedepannya, Copa de Flores berharap untuk dapat selalu menyebarkan nilai-nilai fashionably humanist melalui produk-produk kami yang tidak hanya kami lakukan di daerah Indonesia Timur, tetapi di seluruh Indonesia. Semoga semakin banyak alumni dari Prasetya Mulia yang menjadi seorang social entrepreneur
sehingga kita dapat bersama-sama menciptakan dampak sosial di seluruh Indonesia dan selalu peka untuk melestarikan kebudayaan lokal karena Indonesia itu kaya. Ya. Maria termasuk yang striving dan dia accept challenge-nya untuk menjadi socialpreneur. Nah, spektrumnya seperti ini. Jadi kalau di sisi kiri itu lebih ke sosial, sisi kanan lebih ke komersial, socialpreneur ada di tengah-tengah. Jadi dia memprioritaskan sosial aspek, tapi juga profit dikejar, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat lagi framework yang menurut PricewaterhouseCoopers ya. Social enterprise itu punya kemungkinan potensialis sustainable di atas 75 trading revenue, lalu punya break even, all incoming from trading, profit surplus reinvested, kemudian profit distributing socially driven. Jadi ada di tengah-tengah. Ya. Nah, sekarang tugas buat kalian adalah, kalau kalian tadi hanya tahu beberapa social enterprise di Indonesia, sekarang saya mengajak Anda untuk melihat dunia. Ya. Saya mengumpulkan beberapa social enterprise yang menarik untuk kita lihat. Ya. Anda boleh melakukan memilih ya di slide berikutnya itu ada banyak sekali Anda pilih. Kemudian coba Anda cari googling. Ya. Tugasnya adalah mengapa social enterprise yang kalian pilih itu inovatif. Inovasinya dalam bidang apa? Ya, karena penting kalau di entrepreneur itu harus inovatif kan. Nah, ketika kita bikin social enterprise juga harus inovatif. Nah, silakan saya kasih waktu untuk memilih. Banyak banget nih. Ya, mungkin teman-teman yang ikut belajar sama saya di Prasmul udah tahu beberapa ya. Tapi kalian pilih deh yang kalian belum tahu, terus kalian coba googling. Mau pilih yang mana? Ya, Manos del Uruguay itu mirip Cava de Flores tapi tenun ya dari wool. Ya, Javara kita udah tahu ya. IBK itu di microhydro ya. Kemudian Indiegogo itu menarik ya. Itu platform crowdfunding untuk produk-produk inovatif. Di Indonesia ada Ruang Guru ya. Sekolah Institut itu untuk anak-anak pedalaman ya. Oleh Butet Manurung ya. Aruna itu untuk nelayan-nelayan di Indonesia. Ya, kemudian ada lagi studio dapur tadi kerajinan, Hara, Toraja Melo itu hampir sama dengan Copa de Flores tapi di Toraja ya. Krakakoa itu juga salah satu yang menarik ya. Agro, Duanyam juga termasuk kerajinan. Ada Kopi Sunyi di situ ya, kita lihat di sini. Kalau yang berkaitan dengan teknologi ada Solar Ear untuk membantu orang-orang yang kurang dengar dengan alat dengar khusus, termasuk di situ juga kita bisa lihat ada Nuru Energy ya. Nuru Energy ini listrik yang dibuat dari bagaimana menggerakkan roda kayak roda sepeda gitu untuk menghasilkan listrik di Afrika. Ya. Toms ini sepatu. Ya, ini pelepah punya orang Indonesia yang cukup bagus, yaitu produk-produk biodegradable pengganti plastik. Ya. Tirta Mata juga packaging seperti Evo World ya. Ini juga cukup ini. Lalu ada Koptul ya, Kopi Tuli sama dengan Kopi Sunyi termasuk Finger Talk ya. Kemudian ada Amarta, ini mirip kayak Grameen Bank ya, microfinancing untuk perempuan-perempuan. Krodi ini punya anak Prasmul nih, punya Yohanes Sugihto Nugroho. Krodi ya. Kemudian ada Indo Relawan untuk volunteer ya. Apalagi ya, banyaklah di sini. Benih Baik, Gandeng Tangan, Gotong Royong, Kita Bisa, itu mirip-mirip ya. Termasuk ada juga di Pasar Papringan di Jawa Tengah, ini menarik ya, desa wisata yang memang sustainable ya. Silakan Anda pilih. Kemudian nanti Anda ceritakan setelah googling inovasinya di bidang apa. Ya. Nah, silakan kalian gunakan kalau udah pilih ya, silakan gunakan annotation. Ya. Social enterprise itu inovatif jika. Silakan diisi. Karena apa dia itu inovatif? Yang tadi saya sebutkan ini. Yang kalian pilih itu inovasinya dalam hal apa? Ya. Ini yang sebelah sini Koto ini sekolah untuk anak-anak putus sekolah di Vietnam, dilatih untuk menjadi chef ya atau di perhotelan ya. Yang tadi saya bilang Australia ini Orange Sky Laundry, ini menarik juga ya. Good Hotel juga menarik, ini sekolah untuk anak-anak yang nggak mampu di Amerika Selatan ya.
Termasuk dia punya hotel terapung di London. Jadi hotelnya di perahu gitu loh, ya, Good Hotel itu, ya. Jadi kalau kita nginep di sana, sekaligus kita juga berdonasi kepada proyek-proyek sosial di Amerika Latin. Oke, silakan kalian isi. Inovasinya apa? Saya pengen tahu. Pasti ada yang inovatif dari social enterprise itu. Bahkan ada beberapa yang menang award di tingkat internasional, ya. Oke, tahu nggak cara gunain annotation? Ya, saya kasih contoh ya. Itu kan ada annotation, kemudian kita bisa ngisi teks ya. Kira-kira, misalnya saya kasih contoh di sini yang paling bawah deh, kanan ya. Misalnya inovasinya dalam hal apa ya? Ada strategi, kemudian bisa juga berkaitan dengan new employment. Ini contohnya untuk Javara ya. Javara itu dia punya strategi unik ya. Dia bikin sekolah untuk dari anak-anak petani untuk menjadi ahli di bidangnya sehingga hasilnya itu bisa jadi petani berikutnya gitu di Indonesia. Silakan kalau Anda bisa mengisinya, gunakan annotation. Ya, saya kasih musik biar nggak bosen. Oke, Neurolight itu inovasinya di alat ya, di produknya. Jadi produknya diciptakan oleh seorang electrical engineer. Dia bisa kayak bergerak gitu pakai kaki atau pakai tangan. Kemudian dari energi gerak itu menghasilkan listrik dan listriknya itu bisa nge-charge handphone orang-orang di desa di Afrika, di beberapa negara Afrika dan India. Dan yang menggerakkan itu dapat penghasilan dari bayaran orang-orang yang membeli listrik ke dia. Ya. Jadi dampaknya itu bisa mensejahterakan masyarakat karena masyarakat bisa belajar, bekerja malam hari karena ada lampu. Ya. Patagonia itu produk baju yang memang recyclable. Ya. Kita bisa beli lagi, kita bisa jual lagi. Produk-produk yang inovatif ini terinspirasi dari pegunungan di Argentina. Jadi tidak merusak lingkungan karena clothing-nya itu pakai pewarna yang alami, kemudian tidak menggunakan bahan-bahan kimia. Ruang guru itu bagus sebagai inovasinya, berarti diakses untuk guru dan siswa ya. Jadi tidak berbatas waktu, tidak berbatas daerah, tapi kita bisa akses layanan itu. Ya. Oke, ada yang mau nyebut Toraja Melo, betul, itu woven ya, bagaimana seni anyaman ya, anyaman pakaian, sama kayak Copa de Flores, cuman di Toraja. Oke, Copa de Flores, kopi sunyi yang tadi sudah kita lihat ya. Nah, mungkin menarik kalian nanti lihat lagi ya, yang sudah disebutkan tadi di slide sebelumnya. Kira-kira inovasinya apa? Oke, ada satu lagi, silakan. Ini udah lumayan baik ya. Nah, kenapa saya bertanya di sini? Karena kita harus identifikasi inovasinya itu dalam hal apa. Ya, kita harus pahami dulu gitu ya. Izinkan saya, ini yang mau nulis berikutnya silakan, saya tunggu. THAK siapa? Ya. Oke, saya skip saja ya. Saya clear dulu supaya bisa move ke slide berikutnya ya. Kalau enggak kebawa tulisannya soalnya. Bentar. Nah, when can we say that social enterprise opportunities itu inovatif? Yang pertama, dia punya produk. Kayak Ruang Guru punya platform. Ya, Toraja Melo punya baju. Ya. Nuru punya alat, ya. Kemudian baik produk atau servis. Kalau servis berarti kayak layanan training, pelatihan, gitu ya, atau jasa yang lain, ya. Yang kedua, dia punya strategi baru, improve atau benar-benar inovatif, ya. Seperti Javara itu inovatif itu, produk-produk organik dari petani itu dikemas, diproduksi dengan cara yang baik sehingga tahan lama dan
jualannya ke luar negeri, ya. Jadi itu macam-macam. Kalau Jafar itu bisa market baru produk yang dikemas dengan teknologi misalnya, termasuk strategi tadi merekrut anak-anak petani untuk disekolahkan, kemudian jadi sumber tenaga kerja di kedepannya. Reaching new market, ya. Kayak Ruang Guru kan jadi se-Indonesia gitu loh. Kalau mau internasional bisa dia tinggal kerjasama dengan negara lain dengan bahasa yang berbeda, ya. Kayak Khan Academy, ya. Jadi Ruang Guru itu seperti Khan Academy gitu. Di Singapura apa di Malaysia itu ada salah satu social enterprise yang juga mirip Ruang Guru dan tumbuh pesat, ya. Lalu tapping a new source of supply atau labor, kayak tadi Kopi Sunyi. Yang tadinya kita tidak berpikir orang difabel bisa kerja, ternyata bisa gitu loh. Ya. Kemudian establishing a new industrial atau organizational structure. Jadi kalau kalian punya bisnis yang katakanlah offline, tiba-tiba kita gunakan teknologi informasi untuk membuat cara secara online misalnya atau bikin aplikasi. Ya. Misalnya kalau kita berpikir Copa de Flores misalnya, kenapa nggak dibikin aplikasinya untuk bekerja sama, memesan, termasuk membuat baju, termasuk yang custom misalnya, custom pattern gitu ya, sehingga bisa diutilize teknologi itu untuk peningkatan market. Berikutnya framing new terms of engagement, ya, jadi cara kerja baru, ya, yang tadinya tidak akrab dengan teknologi menjadi akrab, misalnya kayak di Hara, ya, petani itu jadinya akrab dengan handphone karena panen bisa difoto, kemudian luas tanah bisa diukur pakai GPS. Kemudian laporan-laporan keuangan disubmit lewat aplikasi, termasuk bantuan-bantuan kredit, ya, termasuk juga untuk pemantauan hasil panen. Ya. Jadi new terms of engagement. Kemudian developing new funding structure. Ya, saya lagi bikin project di semester 5 ini, mahasiswa diminta untuk membantu istri-istri petaninya sekarang di proyek Pertahara, bagaimana funding bisa diberikan juga untuk istri petani. Ya, bahkan kita berpikir royalty digital management, bagaimana bisa menghargai karya-karya artis yang sampai masa tuanya miskin, kita hargai lewat NFT. Ya. Kemudian juga kita bikin koperasi digital. Ya. Jadi kemudian ada game yang bisa mensupport katakanlah cryptocurrency untuk pendanaan modal bagi petani. Itu proyek yang saya lagi kerjakan di semester 5. Ya. Nah, jadi ciri-cirinya harus kayak gini. Berikutnya adalah tentang social business model canvas. Nah, social business model canvas mungkin saya jelaskan begini ya. Jadi kalau di bisnis itu biasanya kita pakai BMC atau business model canvas. Kalau di social business model canvas kita gunakan canvas yang seperti ini. Jadi Anda isi yang pertama itu bukan value proposition-nya dulu, tapi yang diisi yang pertama adalah segmennya, itu targetnya siapa? Ya, Anda harus putuskan dulu target yang Anda mau capai itu market yang mana gitu. Jadi itu harus jelas dulu segmennya. Nah, kita coba mengambil contoh tadi di salah satu slide ada Kiva. Kiva ini kayak micro lending tapi udah pakai teknologi internet. Kalau Grameen Bank itu kan masih klasikal ya, pergi ke desa-desa gitu orangnya. Kalau Kiva ini seperti Grameen Bank tapi dia menggunakan teknologi informasi internet sehingga lebih cepat gitu penyebarannya, ya. Jadi ini adalah NGO atau social enterprise basisnya di San Francisco, ya. Dan sekarang itu sudah bisa membantu low income entrepreneur di 77 negara. Ya. Nah, kita membahas dulu ya. Kiva ini adalah platform peminjaman microfinancing untuk entrepreneur tapi dengan jumlah dana yang kecil gitu. Kalau di Indonesia mungkin sama dengan Amarta, ya. Yang kita lihat dulu adalah segmennya. Segmennya adalah para entrepreneurs, micro entrepreneurs di developing countries. Dan juga family of entrepreneur. Itu segmennya, targetnya. Ya. Kemudian kita berbicara tipe intervensinya apa? Yaitu micro loan atau micro lending. Pinjaman. Tapi jumlahnya mungkin sekitar 15 sampai $40. Nggak banyak lah. Ya. Kemudian setelah itu kita melihat value-nya apa? Value-nya itu adalah financial ability to start business. Ya, kemudian jumlah entrepreneur itu akan menjadi total dampak yang akan kita hitung, termasuk jumlah peminjaman, bagaimana jumlah orang membayar loan tersebut, dan berapa jumlah keluarga yang bergantung ke pelaku usahanya. Ya. Jadi kita lihat kalau di social enterprise itu ada impact.
Ya, pengukuran impact yang akan kita bahas setelah ini di Theory of Change. Ya. Berikutnya adalah customer. Customer-nya adalah borrower, peminjam, tapi juga ada donatur. Jadi kalau Anda lihat websitenya Kiva, itu kita bisa berdonasi sekecil sekian dolar gitu loh. Kayak samalah kayak kita bisa gotong royong. Cuman ini kita dapat return gitu. Return-nya juga nggak besar, jadi nggak mungkin uangnya nggak balik gitu loh. Kalau mau ngasih donasinya tidak mau ada return, silakan juga gitu. Tapi kalau kita kayak peer-to-peer lending gitu ya. Kemudian berikutnya adalah customer value proposition, yaitu promote market-based solution to poverty. Ya, kemudian channelnya apa? Lewat platform kiva.org, dan kita juga bisa bekerja sama lembaga-lembaga peminjaman uang kayak koperasi dan sebagainya di beberapa negara. Jadi MFI, Microfinance Institution. Ya. Berikutnya kita revenue-nya dari mana? Ya dari donasi sama dari loan tadi. Ya, kemudian surplusnya apa? Yaitu dari uang yang dihasilkan, revenue kita bisa dibalikin untuk pengembangan platform dan marketing. Karena kan harus pergi ke negara-negara menghubungi, mengakses beberapa partner gitu ya, ataupun misalnya kita kembangkan platform lebih baik lagi. Ya. Aktivitasnya apa? Berikutnya adalah tadi menyetujui pinjaman, mengumpulkan pinjaman, menyeleksi microfinance institution di beberapa negara, mengelola platform, dan mengelola risiko. Ya, karena ini berbasis teknologi. Berikutnya key resources-nya apa? Yaitu tadi platform, kita punya brand, dan punya donor network. Siapa partner atau key stakeholder-nya? Yaitu lokal MFI atau microfinance institution. Ya. Dan juga kita untuk payment, kita pakai PayPal, karena itu lebih diterima di banyak negara. Ya, PayPal ini punya Elon Musk ya. Nah, cost structure-nya apa? Ya adalah biaya yang dihabiskan untuk mengelola platform. Termasuk kalau ada loan yang tidak bisa dibayar kembali atau menggaji staff di social enterprise kita. Oke, itu jadinya seperti ini. Ya, itu Anda bisa latih nanti menggunakan social business model Canvas ya. Saya harus lanjut karena waktunya tinggal 20 menit. Ya. Berikutnya kita akan membahas tentang impact yang sisi kanan ini ya. Dampaknya, nih yang ini, impact measure. Jadi setiap social enterprise itu pasti memberikan dampak dan kita bisa ukur. Nah, bagaimana cara mengukurnya? Oke, there is no single agreed definition. Ya, tapi value yang diciptakan, experience by beneficiaries, atau positif dan negatif efeknya. Ya. Jadi selalu setiap kali ada sebuah aktivitas itu pasti tidak hanya positif efek, tapi ada negatifnya juga. Ya. Nah, tentu social enterprise harus bisa menciptakan positif impact, jangan yang negatif. Ya. Tapi dampak itu bisa ke jumlah uang, jumlah orang, jumlah communities, dan sebagainya. Ya. Nah, saya berbicara sekarang theory of change, yaitu teori yang banyak digunakan untuk peneliti-peneliti di bidang ilmu sosial. Jadi kalau kita ada masalah, kita pikirkan solusinya apa, aktivitasnya apa, kemudian kita pikirkan output yang diharapkan seperti apa, ya. Outcome itu dampaknya, ya, hasil dari output kemudian menjadi impact-nya ke masyarakat. Ini saya jelasin satu-satu dulu ya. Yang pertama, kita terus punya ultimate result, ultimate goal-nya apa, tujuan ujungnya. Ya, kayak Kiva membantu micro lender atau micro entrepreneur dan kebanyakan yang dipilih perempuan. Sama prinsipnya kayak Grameen Bank atau Amarta. Ya, jadi social value that is to be produced adalah untuk hasil memberdayakan perempuan-perempuan sehingga mereka bisa menjalankan bisnis dan sukses. Intervensinya apa? Aktivitasnya yaitu melakukan peminjaman dan kita tidak perlu pakai kolateral ya. Jadi asal ada peminjaman. Kalau di Kiva atau di Grameen dan di Amarta itu harus grup. Jadi peminjamannya nggak ke individu gitu. Kalau Kiva boleh ke individu, boleh ke kelompok. Ya. Tapi paling aman kalau ke grup karena bisa dipantau gitu, dikendalikan. Ya. Lalu yang terakhir program strateginya. Ya. Jadi kita harus diskusi dengan berbagai stakeholder agar aktivasi modelnya dan sebagainya disepakati. Nah, caranya bagaimana? Jadi step-nya adalah tadi kita mendapatkan sebuah input, melakukan aktivitas, nanti ada hasil, ada outcome, ada impact. Jadi ujungnya adalah long term outcome di tengah ini. Tapi untuk mencapai ini, karena ini long term, nanti kita bikin tahapannya misalnya. Precondition 1 untuk menghasilkan precondition berikutnya, sampai nanti menuju ke long term outcome. Dan itu aktivitasnya bisa banyak. Ya.
kita bikin prekondisinya apa. Misalnya kalau Kiva itu ingin mencapai pinjaman itu sampai ke microlender di beberapa negara, berarti kan kita harus bekerja sama dengan donor dari berbagai negara, termasuk lembaga-lembaga keuangan untuk memberikan tenaga administrasinya gitu loh. Karena mereka yang paling tahu gitu loh di lokalnya. Artinya kita harus set up misalnya bekerja sama dengan microfinance institution dulu, entah koperasi, entah itu lembaga keuangan dan sebagainya. Baru kemudian kita bikin misalnya cara kerjanya. Habis itu baru kita buka market untuk negara tersebut dan mulai mengumpulkan kandidat-kandidatnya dan seterusnya. Jadi harus bertahap. Nah, itu yang dilakukan di step untuk theory of change, dan ini prosesnya tidak pendek gitu, tapi panjang, dan pengukurannya itu tidak untuk setahun 2 tahun, tapi bisa untuk ultimate goal 5 tahun 10 tahun ke depan, long term ya. Saat ini 1 tahun itu dianggap short term gitu, long termnya 3 tahun. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi yang mungkin kita minta Anda gunakan Mentimeter. Bolehkah bergaji besar jika kita bekerja di bisnis sosial? Silakan dijawab. Ya, gunakan menti.com-nya. Ya. Saya coba stop sharing. Saya kembali dulu ke menti.com. Oke, saya coba sharingkan jawabannya. Sebentar ya. Udah muncul belum ya? Sudah, Pak. Nah, jawabannya boleh. Ada yang bingung. Bolehkah bergaji besar jika bekerja di bisnis sosial? Silakan gunakan menti.com. Ya, ini yang bisa menjawab mestinya paham ya, kalau udah tahu sistemnya. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, ya. 7 orang menjawab boleh, 3 orang masih bingung. Oke, saya stop aja ya, supaya bisa lebih cepat materinya. Ya. Jadi, apakah boleh kita bergaji besar kalau bekerja di social enterprise? Jawabannya boleh banget, bahkan disarankan seperti itu, karena kan ada profit. Ya. Nah, kok bisa Pak memang dibolehkan kita bergaji besar di social enterprise? Boleh banget loh, ya. Jadi, sebentar, ini udah kelihatan belum ya? Masih yang kecil, Pak. Nah, ya. Kenapa? Ini masih yang kecil. Masih kecil. Wow, sebentar. Kenapa ya? Oke, mudah-mudahan sudah muncul. Aman. Udah ya? Oke, jadi boleh banget bekerja di social enterprise dengan gaji besar. Ini saya kasih contohnya beberapa alumni kita ya. Sinari itu Win Nathaniel ya. Dia anak S1 branding yang bikin usaha social enterprise, memasang solar panel ke beberapa perkebunan di luar-luar pulau. Ya, dia mendapatkan profit dari situ ya. Dan dia bisa sekaligus jalan-jalan gitu ya, kemudian menjalankan bisnisnya gitu ya. Jadi dia targetkan perkebunan-perkebunan dan pertanian. Ini adalah Yohanes Sugito Nugroho ya, alumni S1 bisnis yang membuat aplikasi Crowdy peer-to-peer lending untuk petani, nelayan dan juga peternak. Ya. Dan sekarang udah jadi referensi perbankan untuk penyaluran kredit. Ini menarik nih. Lalu ada juga alumni kita yang punya juragan kapal, membuat kapal-kapal bagi nelayan. Ya. Dia social enterprise, tapi bisa dapat untung ya, dari penjualan kapal-kapal yang murah. Ya. Karena di Indonesia itu ternyata petani itu nggak mampu beli kapal karena mahal. Dia bikin yang harganya murah. Ya. Nah, ini juga alumni kita dan juga ngajar di S1 bisnis, di International Business, namanya adalah David Gunawan. Dia dapat pendanaan dari Y Combinator ya, sekitar hampir 2 miliar, dan sekarang udah nomor 3 di Indonesia untuk aplikasi Eden Farm. Berikutnya juga alumni kita yang asal NTT ini ya, Rian Alphonse
bukan Rian namanya, Rian Manave ya. Ini bikin solar panel juga tapi untuk industri di kota-kota. Ya, misalnya di Cubic itu di atasnya itu dipasang solar panel, itu hasil karya kerjaannya Rian di Sun Energy. Ya, ini saya punya platform bisnis Prasmulian. Kalau ingin tahu bisnis-bisnis mahasiswa bisa diakses di website Prasmul. Udah live kira-kira bulan Oktober lalu ya, pas September ya. Jadi saya kumpulkan data, sekarang ada terkumpul 1.357 data bisnis dan dominasi pemilik bisnis itu alumni S1 75%, hampir S2-nya 25%. Oke, mungkin itu slide yang ingin saya sampaikan. Berikutnya adalah quote ya dari foundernya Grameen Bank ya. Ini beberapa powerful sentence yang mungkin kita lihat dulu di quote-quote dia yang menarik untuk kita cerna ya. Ini hampir slide terakhir saya sih 2 lagi ya. Muhammad Yunus ini penerima Nobel ya, dari yang tadinya dia dilecehkan oleh perbankan di Bangladesh sampai akhirnya bank sentral di sana mendukung penuh ya, dan itu meningkatkan masyarakat Bangladesh yang miskin terbantu sehingga ekonominya bisa terlihat dampaknya. Dan modelnya Grameen Bank ini ditiru di beberapa banyak negara termasuk Amarta di Indonesia atau YCAP. Ya, YCAP sekarang punya micro lending juga untuk perempuan, termasuk Kiva tadi. Ya, ini powerful banget sentence-nya ya. Saya skip saja gitu ya. If you can only do what you can do, you will never be better than what you are. Anda adalah sebuah perahu yang dilahirkan oleh orang tua Anda untuk tidak berlabuh di dermaga, tapi untuk menerjang samudra. Ya, a ship in a harbor is safe, but that is not what ships are built. Terakhir, thank you, good luck, embrace challenge untuk menjadi sociopreneur masa depan. Thank you, terima kasih. Silakan kalau ada pertanyaan, kita bisa tanya jawab sekarang. Saya stop sharing kali ya. Oke, buat teman-teman yang kalau masih ada pertanyaan, kita boleh deh taruh di kolom chat dulu gitu. Tadi ada yang raise hand tapi belum sempat tanya di chat ya, silakan. Iya, tadi kayak saya juga lihat satu. Ya. Masih ada beberapa alumni yang di sociopreneur gitu ya, tapi belum sempat saya tampilkan slide-nya. Ada Arika Masan yang bikin startup terima bersih. Terima beres atau kalau nggak salah ya, apa terima bersih ya. Dia bikin toilet-toilet. Ya, kita tahu kalau dari laporan SDG kita punya masalah di sanitation ya. Termasuk sustainable cities juga. Kita tahu berita di Jakarta misalnya ada orang-orang yang tinggal di samping kali, itu kotoran dari WC-nya itu langsung lari ke sungai, nggak punya septic tank gitu loh. Ya, itu juga ramai diperdebatkan. Kenapa? Tidak itu yang diberesin oleh Gubernur DKI gitu loh, malah bikin sumber resapan yang ditimpali dengan aspal itu ramai banget ya. Oke, silakan pertanyaan. Kebetulan nih Pak, ada yang kayaknya nggak berani nanya gitu, maunya private chat saya gitu. Oh, silakan. Ini pertanyaannya, kalau menurut Pak Iwan sendiri, tantangan terbesar apa dalam membangun social entrepreneurship gitu? Oh, oke, great question. Ya, jadi untuk yang bertanya, saya senang dengan pertanyaan ini. Tantangan terbesar sebetulnya, masalah sosial itu tidak bisa sendirian menyelesaikannya. Jadi pengalaman saya membantu beberapa startup 2 tahun terakhir, itu kita harus, kayak tadi, prinsipnya patchwork quilt. Jadi kita harus bermitra dengan banyak pihak. Ya. Misalnya, 2 tahun ini saya kan jadi konsultan untuk proyek GIZ dan Bappenas untuk inklusif bisnis di Lombok. Karena kan pemerintah udah bikin Mandalika sebagai a new tourist destination. Tapi kita tahu Lombok itu tertinggal dibanding Bali gitu loh. Bagaimana supaya orang-orang di Lombok itu bisa mendapatkan benefit dari event-event dunia yang akan rutin datang ke Mandalika, termasuk MotoGP dan juga pertandingan-pertandingan lain. Nah, kita lihat dulu potensinya. Jadi kita kembangkan di situ ada masyarakat yang memang punya potensi tanaman herbal, masyarakat yang punya potensi untuk jadi objek desa wisata, ada juga penginapan-penginapan gitu. Nah, saya melakukan multi perspektif atau stakeholder-nya itu harus dilibatkan banyak gitu, sebanyak-banyaknya.
Kalau bisa ya, tapi jangan sampai misalnya ada 2 perusahaan yang dilibatkan dan kompetitor gitu loh. Jadi kita harus pilih satu gitu ya. Misalnya kalau untuk hospitality di daerah Lombok saya pilih Hotel Santika misalnya, atau kalau untuk kuliner saya juga pilih chef dari Santika gitu, atau untuk tourism saya pilih Panorama, untuk herbal saya pilih Marta Tilaar misalnya. Jadi kita bangun bagaimana sebuah social enterprise itu bisa dikembangkan, dan yang dilibatkan itu kalau inclusive business lebih canggih dari social enterprise. Jadi betul-betul mereka yang ada di bottom of pyramid yang dilibatkan langsung. Kalau Kopi Sunyi sama gitu loh. Yang di bottom of pyramid-nya itu adalah inclusive business namanya. Jadi melebihi dari sebuah social enterprise. Gitu ya. Apalagi kalau misalnya nanti Mario dan teman-teman itu bisa membuat platform pendataan orang-orang yang memang difabel, kemudian kita lihat potensi untuk bisa mengembangkan Kopi Sunyi ke beberapa wilayah di Indonesia, termasuk pelatihan, ya dan sebagainya, bahkan bisa menjadi agensi untuk penyebaran rekrutmen tenaga difabel untuk perusahaan lain. Ya, contohnya tadi kita lihat Uniqlo itu memberdayakan orang yang tuli untuk di bagian gudangnya ya, tekun-tekun loh mereka kerjanya dan beres gitu loh, dan nggak banyak keluhan gitu loh. Jadi kita bisa apresiasi itu. Jadi dari sebuah social enterprise itu kita bisa memikirkan aspek lain gitu loh. Tapi challenge-nya adalah bagaimana kita melibatkan pihak lain. Nah, ini perlu skill komunikasinya harus bagus, problem solving-nya harus bagus, meeting facilitation ya. Jadi kalau pertemuan-pertemuan itu harus dinikmatin karena nggak cukup sekali gitu kalau ketemu orang, itu perlu beberapa kali sampai persepsinya sama. Kalau udah sama itu bisa lebih enak jalannya. Baik sama investor, baik sama pemerintah daerah maupun sama bottom of pyramid-nya. Itu kita takes time, perlu waktu gitu. Jadi nggak bisa instan gitu loh ya. Tantangannya di situ karena kalau sociopreneur kan goalnya nggak instan, goalnya itu ultimate goalnya harus jauh ya, sehingga nanti masalah sosialnya selesai gitu ya. Ada satu alumni kita yang bikin waktu itu kita agak tidak menyarankan, yang S2 itu ada yang bikin kerajinan tapi dibuatnya oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan yang khusus perempuan di Tangerang. Nah, itu kan sebetulnya resiko karena kan kalau bisa jangan gitu ya, karena kan ada resiko kriminalitas gitu loh. Tapi mahasiswa ini bersikeras gitu bisa, dan selesai sih proyeknya gitu loh. Cuma mungkin waktu itu belum ada platform internet. Kalau sekarang mungkin bisa ya kita gunakan bikin website untuk penyaluran produknya dan sebagainya gitu. Jadi gunakan teknologi karena inovasi akan banyak dibantu di teknologi itu ya. Kuncinya itu sih tadi yang kita harus cari partner ya. Cari partner yang punya passion yang sama gitu loh. Ya, kalau kerja sendirian cepat tapi nggak bisa jauh. Tapi kalau kerjanya bareng dengan yang lain, diskusinya lama tapi bisa pergi jauh. Bayangnya gini, kalau sendirian pakai sekoci. Pakai sekoci kita nyampe lah. Tapi kalau pakai perahu kapal besar kita bisa nyampe dan menerjang samudra. Jadi bisnisnya akan jauh lebih panjang umurnya. Itu sih gitu loh. Pilihan sih, itu pilihan ya. Oke, ada lagi. Oke, ini Pak kebetulan juga masih ada satu lagi nih. Aku bantu bacain ya. Boleh, Jok. Perkenalkan saya Susi, ingin bertanya apakah mungkin sebuah entrepreneurship gitu awalnya entrepreneurship biasa gitu yang fokusnya emang profit, baru setelah itu kayak berubah jadi social enterprise. Karena kan tadi emang ada struggle di awal kayak Kopi Sunyi butuh modal gitu. Ya, oke. Pertanyaan bagus Susi ya. Anda kan tadi bagus juga ranking di game-nya ya. Apakah boleh sebuah perusahaan yang awalnya intensinya komersial atau bisnis kemudian berubah menjadi sosial gitu ya? Jadi kalau kita lihat ini ya, yang ini misalnya financial driven, yang bawah itu aksisnya adalah social driven. Kalau yang financial driven itu berarti ada di kuadran sini ya, di atas sini. Kalau yang social driven di bawah. Nah, kalau financial driven di atas, kalau pengen terdorong ke sosial berarti harus ke kanan, dan itu bisa menggunakan prinsip inclusive business tadi. Jadi kita libatkan bottom of pyramid people yang memang tidak mampu untuk terlibat di value chain kita. Misalnya dia jadi pemasok, supplier, pegawai. Kalau Kopi Sunyi kan difabel itu langsung jadi pegawainya, gitu loh. Ya. Kemudian bisa juga jadi pemasok, misalnya. Kalau nanti orang-orang yang kerja di Kopi Sunyi itu ternyata punya usaha, dia kenal dengan petani-petani kopi sehingga dia bisa
memilih kopi dan roasting dan kopinya disuplai ke kafe-kafe gitu. Artinya kan dia berpindah dari employee menjadi supplier. Nah, itu bisa dilakukan ya. Jadi kalau kalian awalnya adalah profit oriented, tinggal melibatkan bottom of pyramid untuk terlibat di value chain kalian. Itu sudah kita anggap malah melebihi social enterprise. Karena kategorinya udah inclusive business. Inclusive business itu satu ide baru dalam perubahan sosial yang diinisiasi oleh G20 waktu di Turki tahun 2015 lalu. Dan ini lagi digaungkan terus gitu ya. Kalau kita bicara inclusive business, ini topiknya beda lagi karena bahannya lumayan banyak gitu untuk pemahaman bagaimana melibatkan bottom of pyramid ini. Ya, saya ngerasain itu 2 tahun dan exciting ngelihat hasilnya gitu loh. Sekarang kalau kayak ke Lombok, ke misalnya beberapa wilayah itu masyarakatnya jadi terbantu. Misalnya yang kopi Sembalun itu mereka udah tahu cara membuat kopi terbaik, dilatih barista gitu ya. Kemudian yang di beberapa wilayah Mandalika udah punya perumahan-perumahan sehingga bisa menampung tamu-tamu. Jadi selama MotoGP ini ya udah full katanya ya tiket dan hotel. Nah itu kita kembangkan destinasi atau housing di rumah-rumah penduduk. Bisa Susi bisa belajar nanti inclusive business ya, bagaimana pendekatan ke arah sosial dari perusahaan-perusahaan yang awalnya profit oriented. Ya. Oke ya, kalau pengen bahannya silakan minta kontaknya ke panitia, nanti saya kasih tentang inclusive business itu. Ya. Ada lagi, Jo? Oke, Jo. Saya lihat lagi, Pak. Kayaknya sebenarnya udah semua sih. Tadi udah nggak ada lagi. Oke, kalau gitu berarti kita sudahin aja, Pak, buat Q&A session-nya. Hari ini benar-benar keren banget materinya. Kayak kita jadi ngerti gimana social entrepreneurship awal orang-orang yang emang udah hebat juga bikin social entrepreneurship gimana, mindset mereka kayak gimana. Dan karena pas nih waktunya juga udah habis, aku sekali lagi mau terima kasih buat Pak Iwan yang udah jelasin informasi tadi udah benar-benar jelas dan kayak udah ada praktek langsung kan gimana caranya bikin social entrepreneurship gitu. Nah, dan juga pastinya kita juga dapat insight kayak buat hari ini yang pada datang jadi tahu kalau sebenarnya social entrepreneurship itu tetap ada untungnya ya, teman-teman. Jadi bisa diputar kembali untuk bisnisnya meskipun emang tujuan utamanya itu untuk bersosial. Jadi sekali lagi terima kasih, Pak. Nah, di samping itu aku juga pengen banget terima kasih nih kepada partner-partner kita lagi, yaitu ada komunitas partner kita yaitu Yang On Top, Edu of Light, PPIA Mercury, Gampi, dan juga teman startup. Dan kita juga ada publication partner yaitu dari Mula by Galeria Jakarta. Oh ya, teman-teman, kalau gitu dari operator ada kita mau spill something nih. Nah, karena tujuan kita dari awal kita bikin Gandakan tadi kan juga udah disebutin nih. Kita pengen kerjasama kan udah sama Tangan Pengharapan. Tujuannya apa? Dengan mereka tuh juga dukung kita untuk mewujudkan equal education atau pendidikan yang setara bagi siapapun tak terkecuali dari anak-anak di seluruh pelosok Indonesia gitu. Jadi teman-teman yang kalau kalian mau donasi nih akhir tahun ya, kapan lagi kita bisa donasi? Nih, kita dikasih platform untuk kita bisa donasi yaitu kalian bisa langsung akses ke QR code kita ataupun pakai link bit.ly/donasi by Gandakan gitu. Jadi teman-teman kalau mau berdonasi sekali lagi kalian bisa langsung ke QR code ini ataupun langsung akses ke linknya udah dikirimin juga. Gitu. Oke, udah disimpan gitu. Kalau nggak kita langsung ke foto session gitu. Kapan lagi ya kita bisa foto bareng Pak Iwan? Ya hitung-hitung jadi manifestasi lah ya Pak. Kedepannya kita semua bisa bikin bisnis sosial masing-masing gitu. Kalau gitu teman-teman yang masih pada off cam nih, yuk mari kita on cam yuk. Ya siapa tahu kan kalau udah on cam gitu jadinya makin semangat gitu ya bikin social business. Gitu. Masih pada AFK? Bercanda ya teman-teman. Semoga nggak AFK. Yuk kita pada on cam. Yuk. Masih 15.000 orang lagi nih, kok belum pada on cam. Nah. Oke. Nih saya tunggu lagi ya. Berapa detik lagi nih, kalau yang nggak on cam nggak apa-apa gitu. Sayang gitu manifestasinya gitu ya. Nggak apa-apa ya? Oke. Kalau gitu, di sini di aku sendiri juga ada 2 slide. Kalau gitu slide pertama, operator boleh bantu screenshotin, aku hitung 1-3. Oke, 1, 2, 3. Oke, next slide. 1, 2, 3. Oke, terakhirlah bonus. Ayo, 1, 2, 3. Oke, kalau gitu thank you banget teman-teman juga yang udah datang. Ayo, balik lagi yuk kita ke slide-nya yuk. Nah, teman-teman juga jangan lupa nih buat follow @K3Group dan @K3Kelas yang bakal
kasih kalian semua insight, segala jenis informasi lah tentang bisnis dan entrepreneurship, khususnya buat anak-anak muda di Indonesia. Oh ya, jangan lupa, selain itu kita juga punya nih dari Katika, yaitu komunitas yang kalau nggak salah udah hampir 1.000 deh pesertanya. Jadi kalian kalau mau join, seru banget kan di situ. Kita bisa bahas-bahas semua tentang bisnis. Jadi operator kalau mau ada link ya, boleh dong dikirimin. Nah, nih pas juga. Jadi teman-teman yang mau ikut komunitas dari Katika Group itu juga bisa langsung join ke komunitas kita di Telegram gitu. Oh ya, tunggu dulu, acara kita nggak sampai hari ini aja. Kita ada acara selanjutnya nih, yaitu ada Techpreneur. Kan lumayan juga bisa dapat insight dari co-foundernya Tokopedia gitu di minggu depan. Tuh kapan lagi? Di tanggal 11 dan juga harinya juga sama di jam 10 Sabtu, tapi tanggal 11 Desember. Nah, selanjutnya juga ada free workshop juga, yaitu gimana dari data analis dan gimana caranya free workshop juga untuk bikin untuk bikin storyboarding gitu, yang tengah ya, storyboarding. Ini baru nih dari kita juga di Sabtu minggu depan tapi jam 7 malam, dan yang terakhir juga ada data analisis tapi di 18 Desember. Semua di Sabtu. Jadi hitung-hitung kalian akhir tahun gitu ya, semuanya dapat insight baru gitu buat bikin social entrepreneurship ataupun belajar banyak hal baru gitu. Ya udah, oke, ini ya kayak semua orang pada nungguin ya dari tadi ya. Jangan lupa kalian semua buat isi feedback form dulu supaya Katika bisa bikin acara yang lebih bagus lagi, lebih gede, dan lebih seru lagi nih ke depannya. Dan isi form ini dulu teman-teman sebagai syarat biar kalian dapat sertifikat yang bakal dikirimin nanti setelah semua rangkaian acara gandakannya selesai gitu. Kalau gitu aku pengen ucapin sekali lagi nih buat teman-teman yang udah mau sempetin datang di acara gandakan hari ini, bangun bisnis sosial tetap untung. Jawabannya iya, tetap untung. Kalau gitu aku Jojo ingin minta maaf jika ada salah dalam bertutur kata. Aku pengen terima kasih juga ke teman-teman dan sampai jumpa lagi di acara gandakan selanjutnya. Jangan lupa isi feedback form dulu, teman-teman. Ada linknya juga, udah di kolom chat. Even if you are not ready for the day, it cannot always be night. Bukan Katika nggak sih kalau nggak cerita dari awal? Ya ampun, kilaf banget. Oke, kita masuk ke latar belakang. Tahun lalu, Katika menggalang donasi untuk SOS Students Village dalam kampanye Equal Education. Dan berkat sahabat, kita berhasil mendonasikan 12 juta untuk perlengkapan edukasi online mereka. Kalau tahun ini gimana? Kita udah siapin acara ini dari 5 bulan yang lalu. Dari tidur, nggak tidur, sampai ke bawah mimpi. Sikat ceritain hasil rapat-rapat kita kali, Jo. Lah, gua. Oke, tahun ini kita bakal bawa konsep gandakan. Harapannya adalah untuk menggandakan anak muda Indonesia yang berkarya dalam skala nasional. Nah, tahun ini kita bakal galang dana yang bakal langsung diberikan kepada Tangan Pengharapan. Bentar, ada yang mau ngomong. Halo, saya Henny Kristianus, founder Yayasan Tangan Pengharapan. Sebuah yayasan sosial yang bergerak di bidang kemanusiaan, pendidikan, makanan bergizi, kesehatan, dan juga pemberdayaan masyarakat dengan visi mengeluarkan masyarakat Indonesia dari kemiskinan. Sejak tahun 2006, kami telah memberi makanan bergizi dan pendidikan berkualitas bagi lebih dari 10.000 anak-anak pedalaman di Indonesia, mendirikan sekolah-sekolah gratis dan juga ada 10 sekolah berasrama yang akan kami bangun untuk melahirkan 1.000 pemimpin bagi Indonesia di masa depan. Kami percaya dengan melahirkan pemimpin yang berintegritas, takut akan Tuhan, dan mencintai rakyat, kami percaya Indonesia akan lebih maju ke depan. Mari berdonasi bagi pendidikan anak-anak pedalaman melalui acara Gandakan yang diadakan oleh Katika Group. Tuhan memberkati. Gue balas spill surprise tahun ini gak? Nah, di sini bakal ada session workshop dan webinar supaya semua anak muda di Indonesia bisa ikut belajar bareng para profesional. Lo juga bakal ditemenin sama teman-teman ambasador dari Gandakan. Halo. Aku Ajuka Sandra. Nama saya Ines Fitri Ilham. Aku Hanifah Rizka Pratini. Rahma Abdul Filatria. Putri Martin Hidayat. Ribona Bizarani. Gintan Azara Syiraiza. Yuskason. Aku Aymari dari Kota Semarang. Bogor. Kita kenal Medan. Cirebon. Bandung. Mojokerto. Sumatera Utara. Kota Pekanbaru. Asal dari Kota Pangkajene dan Kepulauan. Aku akan menjadi Bisnis keren. Aku akan menjadi peran. Aku akan menjadi seseorang. Membantu banyak UMKM di Indonesia. Aku siap menjadi bagian dari Gandakan. Terakhir, biar kenangannya nggak di layar doang, lu bisa kembaran nih, pakai official merchandise dari Gandakan. Lumayan, hitung-hitung sekalian dukung edukasi kewirausahaan untuk anak Indonesia.
Mari kita gandakan anak muda berkarya Indonesia di akhir tahun ini. Gandakan.